Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Angin dingin menyebar ke seluruh bintang-bintang dan banyak jiwa berkeliaran di area tersebut. Kebencian di daerah itu sangat besar. Wang Lin dengan tenang mengamati dari samping. Dia telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Magic Arsenal. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke atas. Sebuah pusaran raksasa muncul dan semua jiwa tersedot ke dalamnya. Satu-satunya yang berbeda adalah leluhur darah. Matanya memerah dan dia langsung menyerang Wang Lin setelah mengeluarkan suara gemuruh. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat tangan mengepal dan dia melayangkan pukulan. Terdengar ledakan keras dan asal mula jiwa darah berhenti sejenak. Dengan menggunakan jeda ini, Wang Lin menggunakan lebih banyak energi asal celestial untuk mempercepat refleks, meningkatkan kekuatan isapnya. Jiwa leluhur darah menjerit enggan saat dia tersedot kembali. Pusaran bintang perlahan menghilang sebelum kembali menjadi seberkas cahaya dan ditelan oleh Wang Lin. Di 18 lapisan neraka, sekarang ada jiwa tambahan di lapisan 13. Meskipun fragmen jiwa ini berada di lapisan ke-13, ia berada di puncak lapisan ke-13. Dia adalah Zhou Tian. Setelah membunuh Zhou Tian, Wang Lin dengan tenang menatap Xi Zifeng sebelum menarik dan melanjutkan perjalanan. Tasan mengikuti di belakang, dan anak laki-laki berkepala besar itu tidak lagi menganggap semua ini aneh. Adapun Lei Ji, dia dengan cepat mengikuti Wang Lin ke bintang yang jauh. Saat Xi Zifeng merenung, dia juga mengikuti. Saat mereka bergerak, Wang Lin mulai merenung. Pertempuran antara Aliansi dan Alhaven telah mencapai titik tertinggi. Inilah saatnya mengumpulkan beberapa prestasi untuk menenangkan hati Master Flamespark. Saya perlu mendapatkan lebih banyak prestise di antara para penggarap Alhaven. Oleh karena itu, jika saya bertemu dengan Yang Maha Melihat atau jika Tuo Shen melarikan diri dari Tanah Dewa Kuno, maka Master Flamespark harus membantu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. Namun, dia tidak optimis dengan serangan Alhaven terhadap Aliansi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah bendera kecil muncul. Ada pola harimau terbang di bendera ini. Setelah Wang Lin mengangkatnya, harimau terbang itu mengeluarkannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bintang. Mengaktifkan bendera harimau terbang dan melepaskan harimau terbang berarti Wang Lin telah mengumumkan kehadirannya sendiri. Saat dia bergerak, puluhan sinar energi pedang muncul di kejauhan beberapa saat kemudian. Ada dua kelompok yang bertarung, dan jelas pihak Alhaven kalah. Sisi lain dipenuhi dengan niat membunuh dan terus merpal mantra. Hanya perlu beberapa saat bagi seorang pengikut Alhaven untuk mati. Mata 7 atau 8 kekuatan Alhaven dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka terluka akibat gelombang kejut tadi dan terlalu lelah untuk melarikan diri. Tepat pada saat ini, auman harimau datang dari kejauhan dan perasaan ilahi yang kuat menyebar. Para penggarap Alhaven terkejut, lalu mereka menoleh ke belakang dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Guntur Surgawi Sumu. Itu adalah Guntur Surgawi Sumu. Para penggarap aliansi telah menerima informasi dari para tetua mereka. Salah satu lelaki tua itu rupanya telah melihat informasi tentang Sumu. Ekspresinya dan berubah kilatan rasa dingin muncul di matanya. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan berteriak, Sumu ini adalah seorang yang menguasai Nirvana Skrier. Kami bukan tandingannya. Cepat, mundur. Di arah lain, 3 pembudidaya sedang bertarung, dan terjadi jalan buntu. Yang ketiga adalah pemenangan Yin Ilusi, namun jika dilihat lebih dekat, kita akan melihat 2 anggota Alhaven bertarung melawan 1 anggota Aliansi. Kultivator Aliansi sangat kejam, dan dia bisa tetap tenang bahkan saat pertarungan 1 vs 2. Tepat pada saat ini, auman harimau datang dari jarak jauh. Salah satu musuh Alhaven dengan hati-hati menampilkan kesadaran ilahinya ke belakang dan langsung terkejut. Sumu. Dia tidak hanya mengenal Sumu, tapi dia adalah seseorang yang menyelamatkan Wang Lin di alam surgawi Guntur. Kultivator aliansi yang melawan mereka terkejut. Nama, Sumu, familiar, dan setelah memikirkannya sebentar, ekspresinya berubah drastis. Aliansi telah mengirimkan informasi tentang para penggarap Alhaven ke sektenya. Mereka memisahkan para penggarap Alhaven menjadi 7 tingkat.
Level 1 adalah yang terlemah, dan level 7 adalah yang terkuat. Dia ingat sumu ini berada di level 5. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Sepanjang jalan, Wang Lin bertemu dengan banyak pembudidaya. Ketika para penggarap Alheaven melihat Wang Lin dan harimau terbang, mereka segera mendekat. Gelombang, salam, guntur surgawi. Datang dari para petani yang datang menuju Wang Lin. Di mata mereka, Wang Lin adalah mercusuar yang terang di saat kebingungan mereka. Runtuhnya wilayah barat telah membuat sebagian besar petani Alheaven panik. Ada banyak korban jiwa, dan yang selamat terpencar-pencar. Pada saat yang sama, munculnya para penggarap aliansi kesejahteraan situasi bagi para penggarap Alheaven. Saat ini, bendera harimau terbang Wang Lin adalah jangkar bagi hati mereka. Raungan yang datang dari harimau terbang membuat pikiran para penggarap Alheaven bergetar. Sikap Wang Lin juga berubah dari sebelumnya. Jika dia menghadapi dua pihak yang bertarung, dia akan segera menyerang. Sejumlah besar pembudidaya Alheaven berkumpul di sekitar Wang Lin. Orang-orang ini membentuk kekuatan yang sangat kuat. Seringkali, Wang Lin bahkan tidak perlu bertindak secara pribadi. Para penggarap Alheaven yang mengikutinya akan menyerang dan menghancurkan musuh. Semakin banyak mengoleksi Alheaven secara bertahap berkumpul di sekitar Wang Lin. Pedang energi di bawah kaki mereka membuat mereka tampak seperti pedang raksasa yang menusuk ke wilayah barat. Kelompok yang bertengkar dengan Wang Lin bukanlah satu-satunya kelompok di wilayah barat. Utusan kuil surgawi Guntur, 108 makhluk surgawi lainnya, dan beberapa keluarga budidaya melakukan hal yang sama. Namun, tim yang berkuasa Wang Lin memiliki orang terbanyak. Saat dia bergerak maju, semakin banyak orang yang terus bergabung, hingga ratusan sinar energi pedang terbang melintasi angkasa. Suara pedang terbang dan auman macan terbang terus menyebar. Reputasi Wang Lin dengan cepat mencapai ketinggian tertentu. Saat kelompok pembudidaya bersama Wang Lin menyerbu ke tengah wilayah barat, ruang tiba-tiba mulai terjadi sesuatu yang misterius. Riak mengalir deras dari pemandangan seperti orang gila. Ada aura yang menggetarkan pikiran seseorang di dalam riak tersebut. Bahkan lampu pedang di bawah kaki para penggarap di sekitar Wang Lin menjadi tidak stabil. Mata Wang Lin meluncurkan dan dia menyebarkan akal sehatnya. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia terkejut. Semburan suara gemuruh yang keras menggema. Di luar angkasa, sepotong kayu raksasa sepanjang 100.000 kaki dan lebar 10.000 kaki membawa kekuatan yang dapat mengguncang setiap penggarap normal yang maju ke depan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Penggarap Alheaven yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi sepotong kayu raksasa ini. Mereka mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Yang mengejutkan Wang Lin adalah bau darah yang bisa dia rasakan dengan jelas bahkan dari jarak sejauh ini. Jelas sekali bahwa banyak sekali orang yang tewas akibat dampak dari potongan kayu raksasa ini. Wang Lin belum pernah melihat potongan kayu raksasa ini sebelumnya. Dia hanya melihatnya saja, tapi dia bisa merasakan kejutan yang tak terbayangkan. Dia jelas tahu bahwa jika dia terkena potongan kayu raksasa itu, dia akan langsung terluka parah. Jika dia sedikit ceroboh, dia bahkan bisa mati, kecuali dia mengetahui sebelumnya dan melarikan diri dengan bergabung dengan dunia. Meskipun kayu raksasa ini dapat menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar, hal itu tidak. Yang benar-benar mengejutkan Wang Lin adalah benda di balik potongan kayu raksasa itu. Ular Mongazar. Tubuh raksasa ular Mongazar seperti planet budidaya, dan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di sekitarnya. Raungan kemarahannya yang terus-menerus bergema di antara bintang-bintang. Saat Wang Lin melihat ular Mongazar, tubuhnya bergetar. Getaran ini berasal dari tubuh dewa kunonya. Getaran dari tubuh aslinya membuat mata Wang Lin berbinar. Bintang dewa kuno di antara kelopak mata berkedip-kedip. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan getaran ini, dan bintang dewa kuno tidak lagi bersinar. Menatap ular Mongazar dengan tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, Wang Lin sangat terkejut. Saat itu, saya meminjam ular Mongazar untuk membunuh keluarga Yao dan bersembunyi di dalam tubuhnya. Saya pikir seseorang di Alheaven mengetahui sesuatu tentang ular Mongazar. Orang macam apa yang bisa menangkap ular Mongazar dan mengirimkannya ke aliansi sebagai senjata? Mungkinkah dia? Wang Lin tersentak dan memikirkan sosok yang dilihatnya dua kali. Kali pertama adalah saat pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah. Kedua kalinya adalah selama 108 penganugerahan surga di mana dia merobek jalur antara dua sistem bintang.
Pada saat ini, suara siulan dari potongan kayu raksasa di hadapan ular Mongazer menjadi semakin keras. Saat riak mulai mendekat, para penggarap di belakang Wang Lin mulai mengancam. Pada saat yang sama, para pembudidaya ini segera terbang ke depan. Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum bergerak maju dan menyerbu menuju potongan kayu raksasa itu. Sepotong kayu raksasa ini terlalu besar bahkan jika dilihat dari jauh. Ketika mereka mendekat, mereka merasakan dampaknya yang kuat serta tekanannya yang luar biasa. Penggarap yang tak terhitung banyaknya mencapai berbagai harta karun dan mengikuti potongan kayu raksasa itu. Ada juga penggarap di atas sepotong kayu raksasa. Namun, tidak banyak yang berdiri di atasnya, bahkan tidak ada 100 petani di atas kayu tersebut. Dua orang yang berdiri di depan para penggarap di atas potongan kayu raksasa itu adalah leluhur keluarga Zhang, Li Yunzi, dan leluhur keluarga Sengong. Keduanya berdiri di depan potongan kayu raksasa itu. Pakaian mereka bergerak tanpa angin, mata mereka seperti kilat, dan memancarkan dingin. Di belakang mereka ada para petani lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah 108 makhluk surgawi, tetapi ada juga beberapa yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Namun, dari rahang asal mereka, Wang Lin dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak lemah. Mereka berada di puncak tahap korporeal yang ada 10 orang di panggung Nirvana Skrier. Selain 10 orang tersebut, ada 3 orang lagi yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satu dari mereka sedang duduk di sisi kanan potongan kayu raksasa itu. Dia mengenakan jubah hitam dan rambut putih. Ada beberapa bekas luka di wajahnya yang sangat aneh. Mereka tidak statis, mereka tampak bergerak secara halus. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat seseorang terkesiap. Saat mengotak-atik Wang Lin pada lelaki tua itu, mata lelaki tua itu berbinar dan dia menatap Wang Lin. Dia mengungkapkan senyuman, penuh dengan niat dingin. Orang lain yang menarik perhatian Wang Lin adalah seorang wanita. Wanita ini anggun, cantik seperti buah persik musim semi, dan murni seperti bunga krisan musim gugur. Usianya sekitar 30 tahun, matanya penuh semangat, dan hidungnya yang indah mancung. Dia memiliki lekukan kecil di pipinya, kulitnya putih, dan matanya mengandung sedikit warna biru laut. Dia berdiri di atas sepotong kayu raksasa dan mengenakan gaun istana berwarna hijau muda dengan lapisan tipis sutra emas. Pakaian lebarnya memiliki pola ungu dan 3000 helai rambut hitamnya tergantung di belakang kepalanya, dan beberapa di antaranya ada permata merah kecil di tengah dahi yang menonjol dengan tepat. Dia sangat cantik, tanpa riasan apapun, kulitnya bersinar dan seputih salju. Warnanya krem dan seperti bunga yang lembut. Mungkin karena potongan kayu raksasa itu bergerak terlalu cepat, namun ada hembusan angin yang menyebabkan sutra tipisnya melayang di udara. Itu membuatnya tampak seperti peri. Setelah melihat Wang Lin muncul, dia dengan anggun tersenyum pada Wang Lin. Namun senyuman ini mengandung rasa kebangsawanan, seolah tidak ada yang bisa menghubunginya. Orang terakhir adalah seorang pemuda. Dia mengenakan kemeja putih dan dikelilingi oleh 3 seruling bambu yang mengeluarkan suara seruling yang aneh. Dari kejauhan, suara seruling seakan berubah menjadi tubuh dan membentuk ilusi di sekitar pemuda. Sangat mudah bagi seseorang untuk kehilangan hati dalam ilusi ini. Pemuda itu bahkan tidak peduli sama sekali dengan terbentuknya Wang Lin. Dia fokus menutupi dengan mata tertutup dan dipenuhi dengan kesombongan. Alasan ketiga orang ini menarik perhatian Wang Lin adalah karena Wang Lin tidak bisa melihat melalui pukulan mereka. Saat Wang Lin mengamati orang-orang di atas sepotong kayu, para penggarap di atas sepotong kayu juga melihat ke arah Wang Lin. Mengingat reputasi Wang Lin di sistem bintang seluruh langit, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenali Wang Lin. Belum lagi terdengar juga auman macan terbang di belakangnya. Mereka mengikuti potongan kayu raksasa itu, dan sepanjang jalan, mereka melihat beberapa pembudidaya Alheaven. Namun, jumlah mereka paling banyak hanya beberapa lusin orang, dan keadaan mereka sangat suram. Pada saat ini, tim yang mengumpulkan Wang Lin berjumlah ratusan orang. Hal ini menyebabkan semua pembudidaya di sekitar potongan kayu raksasa itu melihat ke arah Wang Lin. Jelas sekali karena kehadiran Sumu, ada begitu banyak pembudidaya di sini. Guntur Surgawi Sumu. Dia adalah Sumu, pahlawan kompetisi yang memberikan penghargaan. Bahkan Su Ting dari planet Donglin dikalahkan, dan Sumu menjadi Surgawi Guntur.
Saya hanya tidak tahu apakah Sumu memenuhi syarat untuk melangkah ke hutan raksasa. Banyak kejadian di Wanglin. Banyak dari mereka yang belum pernah melihat Wanglin, jadi kesan mereka hanya dari apa yang mereka lihat tentang persaingan dalam transmisi suara yang dimiliki keluarga mereka. Ekspresi Wanglin tidak berubah sama sekali karena begitu banyak orang yang memperhatikannya, dia sangat tenang. Sumu, datanglah ke orang tua ini. Li Yunzi secara alami melihat Wanglin. Rasa dingin di wajahnya sedikit mencair dan dia menunjukkan senyuman. Wanglin mengangguk dan berinvestasi ke arah kayu raksasa itu. Dampak dari kayu raksasa tersebut menimbulkan banyak perlawanan, dan Wanglin merasa seperti berada di dalam lumpur. Setelah menyadari hal ini, ekspresi menjadi tenang dan energi asal di tubuhnya melambat hingga hampir tidak bergerak. Kemudian, pada saat berikutnya, ia meledak. Itu berubah dari diam menjadi maksimal dalam sekejap. Perubahan ini menyebabkan momentum kuat meledaknya tubuh Wanglin. Hal ini juga menyebabkan suara gemuruh di sekitar yang dapat meruntuhkan langit. Pembawaan. Saat suara kekerasan menggema, ruang sebelum Wanglin tiba-tiba menghilang. Segala sesuatu di depannya dengan cepat runtuh saat dia berjalan maju dengan tenang. Wanglin tiba di dekat kayu yang menderu-deru dan melangkah ke atasnya tanpa perlawanan apapun. Saat ini, semua mata semua pembudidaya di sekitar kayu raksasa itu berputar. Meskipun mereka semua tahu betapa buruknya Wanglin, menyaksikannya secara pribadi telah mengejutkan mereka. Wanglin tidak tahu bahwa menginjak kayu raksasa itu melambangkan status yang sangat tinggi. Selama seseorang yakin bahwa mereka memenuhi persyaratan, mereka dapat mencoba melangkah ke kayu raksasa tersebut. Namun, sangat sedikit orang yang mampu melangkah ke atas kayu raksasa tersebut. Bahkan sebagian besar orang di hutan raksasa telah menggunakan harta sihir dan mantra hingga hampir tidak bisa melangkah setelah usaha yang melelahkan. Meski begitu, tidak ada satupun petani di sekitarnya yang berani meremehkan orang-orang itu. Siapapun yang bisa menginjak kayu raksasa itu kuat. Namun, gelombang besar terjadi di hati puluhan ribu pembudidaya di sekitarnya ketika Wanglin mesa. Wanglin bisa dengan santai melangkah ke kayu raksasa itu tanpa usaha apapun. Dari apa yang mereka lihat, selain Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong, hanya 3 orang lainnya yang mampu melangkah ke kayu raksasa itu dengan mudah. Wanglin adalah orang keempat. Thunder Celestial Sumu memang layak mendapatkan yang terbaik. Pada saat itu, pemikiran serupa muncul untuk para penggarap di sekitarnya. Orang-orang di hutan raksasa semuanya memandang Wanglin. Semua hal ini berbeda. Beberapa dari mereka adalah bagian dari anugerah surgawi, jadi mereka sudah mengagumi Wanglin. Adapun orang-orang yang belum pernah bertemu Wanglin, pikiran mereka terguncang dan akhirnya memahami keganasan Wanglin. Pemuda dengan 3 seruling bambu tiba-tiba membuka matanya dan dengan hati-hati memandang Wanglin. Dia mengangguk tetapi tidak berbicara. Wanita berpakaian istana semakin tersenyum. Mengenai pria tua berkulit hitam, cara dia memandang Wanglin sedikit berubah. Ketiganya memiliki tingkat budidaya yang tinggi, mereka berada pada tahap akhir dari Nirvana Skrier, sehingga mereka memiliki penglihatan yang lebih baik daripada orang lain. Sekilas mereka tahu bahwa apa yang dilakukan Wanglin sungguh luar biasa. Pemaparan kekuatan ini bukan hanya energi asal, tapi juga ada petunjuk hukum. Mereka mengobrol dengan jelas melihat hal ini dan lebih mementingkan Wanglin. Meskipun budidayanya lebih lemah dari mereka tetapi mereka mengira memiliki tingkat yang sama. Lagi pula tidak banyak penggarap Nirvana Skrier yang memahami hukum. Kekuatan yang kuat di dunia. Jika Anda ingin pengakuan dari orang lain, maka Anda harus mencapai level yang sama dengan mereka. Berdiri di samping Li Yunzi, Wanglin dengan hormat berkata, Sumu menyapa senior Li Yunzi. Setelah dia berbicara, dia berbalik dan memegang tangannya pada leluhur keluarga Sengong. Li Yunzi tersenyum tipis. Saat dia hendak berbicara, ekspresi berubah. Di balik kayu raksasa, ular Mongazer dengan ayunan yang tak terhitung banyaknya tiba-tiba mulai mengaum seolah-olah sudah gila. Mata berganti-ganti antara kebingungan dan kegelapan saat menatap Wanglin di atas kayu raksasa. Raungannya semakin kuat. Gelombang suara yang kuat bergema, menyebabkan ekspresi para penggarap di sekitar kayu raksasa berubah drastis dan pikiran mereka bergetar. Wanglin berbalik dan dengan dingin menatap ular Mongazer. Wanglin tidak terkejut bahwa Mongazer Serpent mengenalinya.
Dia memahami ular Mongazer dengan sangat baik, bahwa dia memiliki ingatan yang kuat terhadap orang-orang yang membuatnya gila. Ia jelas mengingat Wang Lin, yang telah memprovokasinya 2 kali. Saat dia mengamuk, dia akan segera keluar. Tentakel di sekitarnya memanjang dengan gila-gilaan ke arah kayu raksasa. Li Yunzi mengerutkan kening dan tangan membayangkan meraih kehampaan. Sebuah celah terbuka dan sebuah batu giok hijau terbang keluar. Giok ini sangat biasa, tidak ada yang abnormal pada hal itu. Li Yunzi menarik dan melemparkannya ke Mongazer Serpent. Kecepatannya sangat cepat hingga ia mendekati ular Mongazer dalam sekejap. Batu giok itu runtuh dan suara gemuruh. Sun Yun Go. Suara ini sangat aneh dan sangat rumit. Tidak ada persahabatan di sekitar yang dapat memahaminya. Tapi hati Wang Lin terkejut karena ini adalah bahasa para dewa kuno. Setelah memahami makna di baliknya, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, ekspresi tidak bisa berubah. Lanjutkan ke depan dan hancurkan alam di bawah alam surgawi hujan. Aku akan memberi tubuh. Bantu kamu melarikan diri. Ini adalah informasi yang diungkapkan dalam bahasa dewa kuno. Kebingungan pada ular Mongazer digantikan oleh kejernihan dan suara gemuruh yang perlahan mereda. Ia benar-benar menyerang di depan kayu raksasa itu. Dari kejauhan, tubuh raksasa ular Mongazer dan tentakelnya yang bergoyang tak terhitung banyaknya tampak seperti awan limbah yang mempertaruhkan bintang-bintang, dan tidak kalah mengancamnya dengan kayu raksasa. Li Yunzi memandang Wang Lin. Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan setelah melihat perubahan ekspresi Wang Lin ketika suara itu datang dari batu giok. Wang Lin telah menyimpannya selama ribuan tahun dan sangat licik. Dia tidak akan membiarkan apapun lolos, jadi dia tersenyum masam dan berkata, "Saya tidak menyangka binatang itu menyimpan dendam seperti itu. Saya baru saja meminjamnya untuk membunuh keluarga Yao, namun ia masih mengingat saya ketika melihat saya." Li Yunzi mengangguk dan berkata, "Setelah pertempuran ini berakhir, jangan lupa datang kepadaku untuk melihat Battle Scroll yang tersisa." Dengan ekspresi hormat, Wang Lin berkata, "Junior tahu. Nenek moyang keluarga Sengong belum berbicara sampai sekarang ketika dia tiba-tiba berkata, 'Sumu, keluarkan Dao Sengong Hu.'" Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menyentuh bagian antara kelopak mata dan Dao Sengong Hu terbang keluar. Nenek moyang keluarga Sengong mengambilnya dan menyimpannya sebelum menyimpannya. Dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin melainkan melihat ke depan. Ular Mongazer membuka jalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan membungkus setiap penggarap aliansi yang ditemuinya. Para pemirsa yang tertangkap akan berteriak dan tubuhnya akan berbaring hingga menjadi mumi. Kemudian para penggarap Alheaven akan pergi ke penggarap mumi ini untuk mengambil tugas penyimpanan dan harta karun mereka. Kayu raksasa itu mengikuti setelah Mongazer Serpent menuju wilayah utara. Ular Mongazer dan kayu raksasa sangat cepat, jauh lebih cepat daripada harta karun para petani. Kecepatannya sebanding dengan transmisi. Mereka menciptakan ledakan sonik yang konstan saat mereka bersiul di angkasa. Saat ini, perang besar dimulai di wilayah utara. Awalnya, para penggarap aliansi, yang dipimpin oleh salah satu dari 4 orang suci, Black Fiend Devil Sein, memiliki keuntungan besar. Menghancurkan wilayah barat telah membunuh sejumlah besar pembudidaya Alheaven dan juga menghentikan penulisan mereka. Hal ini menyebabkan pasukan Alheaven yang menduduki wilayah utara tidak memiliki cadangan. Hasilnya, aliansi memiliki peluang tertinggi untuk mempersiapkan pertempuran besar pertama antara dua sistem bintang. Namun, serangan balik Master Flamespark dan 18 Luofu segera menyatakan keadaan di wilayah utara. Para penggarap aliansi ditekan oleh 18 Luofu. Ini bahkan bukan masalah terbesar adalah isolasi para penggarap Alheaven dirusak oleh kayu raksasa. Hasilnya, para penggarap Alheaven tidak lagi terlindungi. Mereka hanya perlu bertahan sampai cadangan tiba, maka pihak Alheaven akan memegang keunggulan absolut. Ekspresi Black Fiend Devil Sein muram. Bagaimana dia bisa membiarkan Master Flamespark melakukan apa yang dia inginkan? Namun, Dewa Dara adalah seseorang dengan tingkat peretasan yang sangat tinggi. Saat keduanya bertarung, benturan mantra mereka menghancurkan bumi dan suara gemuruh di seluruh bintang. Hal ini menciptakan banyak riak. Setiap petani yang terkena dampak akan segera mati. Rekan kultivator, jangan menunggu saya mempermalukan diri sendiri, serang saja.
Saat Black Fiend Devil Saint tersenyum masam, dia mengubah posisi tangan. Angin berbau amis dalam jumlah besar muncul. Saat tangannya bergerak, angin mencurigakan berubah menjadi ikan jeda raksasa di depan tubuhnya. Paus raksasa itu membuka mulut dan tanpa ampun menghirupnya. Energi asal di dunia tersedot ke dalam jeda raksasa yang dibentuk oleh Black Fiend Devil Saint dengan gila-gilaan dan kemudian menyerang Dewa Darah. Di saat yang sama, pilar cahaya ungu turun dari atas. Pilar ini tidak ada habisnya, dan sepertinya muncul begitu saja. Sebuah tawa datang dari pilar cahaya dan seseorang keluar. Orang ini berusia parubaya dan mengenakan jubah kuning. Dia tampak tampan, dan saat dia keluar, dua ilusi naga mengelilingi tubuhnya dan meraung. Tuan Flamespark, saya sudah mengetahui nama Anda sejak lama. Orang tua ini adalah salah satu orang suci baru di aliansi, Cloud Dragon Demon Saint. Mata Master Flamespark berbinar, tapi dia tidak menyerang. Namun, nenek moyang ke zaman kuno telah berpindah. Mereka berkumpul menuju Cloud Dragon Demon Saint. 4 orang suci dari aliansi budidaya semuanya berada pada tahap pertengahan penghancur nirwana. Budidaya Dewa Darah tidak dapat ditentukan, dan ia mampu bertarung sendirian. 3 rekan bertengkar lainnya baru berada pada tahap awal penghancur nirwana, jadi mereka harus bekerja sama untuk bertahan. Namun, orang-orang ini bukanlah orang yang paling kuat dalam pertempuran ini. Mata Master Flamespark berbinar, tapi dia tidak melihat ke arah Cloud Dragon Demon Saint yang bersinar kuning. Sebaliknya, dia berbohong di hadapannya dan dengan tenang berkata, 4 orang suci di aliansi tidak pernah bergerak sendirian. Ji Xiantian, kenapa kamu masih menyembunyikan dirimu sendiri? Saat Master Flamespark berbicara, dia bergerak maju dan muncul di sebelah 18 Luofu. Lalu kedua torsi tanpa ampun mengarah ke depan. Semburan tawa tajam menggema di seluruh bintang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat yang ditunjuk oleh Master Flamespark dan sebuah tangan seputih batu giok keluar. Telapak tangan yang mempesona ini dimulai dengan jari-jari Master Flamespark. Bang! Seluruh wilayah utara berguncang dan berniat membunuh melintas di mata Master Flamespark. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Sosok lain juga terlempar dari celah, dan sosok ini tampak seperti seorang wanita. Saat orang ini mundur, mereka langsung berteriak, "Tuan Flamespark, Anda masih punya nyali untuk kembali." Suara ini terlalu tajam dan kasar. Itu juga mengandung ketepatan energi asal yang tidak terbayangkan. Saat suara itu bergema, para penggarap Alheaven semuanya gemetar. Beberapa dari mereka batuk darah ketika energi asal mereka meninggalkan tubuh mereka, dan mereka segera mati. Bahkan salah satu dari 18 Luofu tiba-tiba pingsan karena melontarkan tajam ini. Energi asal tak berujung dari dunia datang dari para penggarap yang runtuh dan bahkan dari Luofu yang runtuh dan memasuki sosok seperti wanita. Ji Xiantian, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu masih banci seperti biasanya. Mata Master Flamespark tenang dan dia membayangkan tangannya. Api yang tak berujung segera mengelilingi area tersebut, dan saat api itu menyebar, semua kekuatan Alheaven terdorong sejauh lebih dari 5.000 km. Meski jaraknya 5.000 km, ia masih dalam jangkauan Luofu. Persis seperti ini, perang besar dimulai. Sejumlah besar sekutu aliansi dan seluruh langit memulai pertempuran hidup dan mati mereka. Ini adalah pertempuran yang kacau, jika seseorang sedikit ceroboh, tubuh mereka akan runtuh dan jiwa asal mereka akan padam. Awalnya, para penggarap Alheaven bukan tandingan para penggarap aliansi. Bagaimanapun, satu sisi sudah memulihkan dari yang lain dan sisi lainnya sudah bersiap. Namun, di bawah pengaruh Luofu, situasinya segera menjadi seimbang. Akibatnya, sulit untuk melihat siapa yang akan menang. Namun, dalam skala kecil, aliansi memiliki keunggulan. Semburan harta ajaib memenuhi area tersebut. Dalam pertempuran yang kacau itu, kedua belah pihak mengalami korban jiwa. Di perbincangan, seorang penggarap aliansi batuk darah dan mundur. Tapi bahkan sebelum dia mundur 100 kaki, dadanya tertusuk oleh pedang terbang acak. Kemudian jiwa asal mulanya terbang keluar dan langsung dipengaruhi oleh riak mantra, menyebabkan jiwa aslinya runtuh. Mata 3 pembudidaya Alheaven memerah saat mereka mengaktifkan budidaya mereka secara maksimal untuk mengendalikan harta sihir. Saat mereka menggunakan mantra, seberkas cahaya menembus mereka bertiga dan mereka mati satu demi satu. Sinar cahaya berubah menjadi seseorang,
dan dia memiliki ekspresi suram. Saat dia ingin melanjutkan setelah menjilat bibir, ada kilatan cahaya darah. Dia menjerit dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi darah. Itu adalah Dewa Darah dan orang suci iblis-iblis hitam yang lewat saat pertempuran mereka. Setiap kali ada yang meninggal, darahnya akan langsung dihisap oleh 17 Luofu. Beberapa jiwa asal juga tersedot oleh 17 Luofu karena terlalu rusak. Penggarap desah setiap saat. Kedua belah pihak memiliki puluhan ribu petani yang berkumpul di sini. Pertempuran ini bisa digambarkan sebagai pertempuran yang menghancurkan bumi, dan sejumlah besar darah dihisap oleh Luofu. Kilatan cahaya harta karun ajaib yang tak ada habisnya melintas dan gemuruh tak berujung ditambah dengan suara sedih memenuhi area tersebut. Ini telah menjadi negeri kematian. Jiwa dan darah asal dalam jumlah besar diserap oleh 17 Luofu, menjadikannya lebih demoa. Saat pertempuran menjadi semakin sengit, suara gemuruh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bahkan angin dingin yang berasal dari retakan tidak mampu mendinginkan perang yang memanas ini. Sebaliknya, hal itu membuat pertempuran kacau ini menjadi semakin intens. Di tengah medan perang, nyala api Master Flamespark sangat mengerikan, dan dari jauh, nyala api itu tampak mencapai separuh area. Di seberangnya, Ji Xiantain mengeluarkan hawa dingin tak berujung yang menciptakan suara pecah. Suaranya tidak keras, tapi semua orang di sekitar medan perang bisa mendengarnya dengan jelas. Bersamaan dengan suara berderak yang tak ada habisnya, pemandangan yang tak terhitung banyaknya muncul. Mereka sangat dahsyat dan melesat ke atas. Ji Xiantian dikelilingi oleh pemandangan yang tak terhitung jumlahnya seperti duri tajam yang mengarah ke langit dan berhadapan dengan Master Flamespark. Puan Flamespark, kami membiarkan Anda melarikan diri dalam pertempuran puluhan ribu tahun yang lalu. Hari ini, tanpa Zhong Xuanzi, aku akan membunuhmu di sini dan sekarang. Suara tajam Ji Xiantian seperti pisau es. Itu dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ji Xiantian ini tampak seperti wanita yang sangat menawan. Namun, jika dilihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa dada orang ini rata, dan meskipun kecil, jakunnya ada di sana. Tampak dia laki-laki. Mata Master Flamespark terlihat tenang saat dia mengangkat tangan dan mengulurkan tangan hingga tersedak. Energi asal dunia berkumpul dengan gila-gilaan dan membentuk bola api putih di tangan. Dia memandang Ji Xiantian dan perlahan berkata, ketika saya pergi, saya mengatakan bahwa jika suatu hari saya kembali, saya akan membuat aliansi budidaya lenyap. Siapa yang peduli jika memenuhi darah langit setelah aku mati? Saat ini di wilayah barat, dengan ular Mongazer di depan dan kayu raksasa di belakangnya, mereka mendekati wilayah utara. Di atas kayu raksasa, Wang Lin melihat ke depan. Ada kilatan cahaya di mata Wang Lin, terutama ketika dia melihat ke arah ular Mongazer. Anak dewa kuno, ada kilatan cahaya dingin yang hampir tak terlihat di mata Wang Lin. Master Flamespark tidak melempar bola putih timpang itu tetapi menghancurkannya dengan kejam. Bola api itu runtuh dan berubah menjadi burung phoenix yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berteriak dan langsung menembak ke arah Ji Xiantian. Ji Xiantian memegang tangannya dan tertawa tajam. Gletser tak berujung yang terbentuk di belakangnya mulai bergemuruh saat bergerak maju. Keduanya tak henti-hentinya, mereka mulai menampilkan berbagai mantra. Energi asal berfluktuasi seolah-olah langit dan bumi akan terbalik, dan fluktuasi ini menyebar dengan cepat. Seluruh wilayah utara memasuki pertempuran yang kacau balau. Mata Master Flamespark berbinar dan dia menemukan titik di tangannya. Beberapa fragmen alam surgawi muncul dan dia berteriak, roda surgawi. Dengan kata-kata ini, pecahan langit di sekitarnya mulai bergemuruh dan berputar di sekelilingnya. Badai tiba-tiba terjadi karena ini. Saat badai melanda, semua petani yang terkena dampak terpaksa mundur. Ekspresi Ji Xiantian menjadi suram saat dia mengangkat tangannya dan berteriak, hukum es. Dalam sekejap, energi dingin yang tak ada habisnya menyebar dengan gila-gilaan dari tangan. Di bawah keributan yang tak ada habisnya, kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya meletus dan dengan cepat menyebar menuju Master Flamespark. Iya, niat membunuh melintas di mata Ji Xiantian saat dia menunjuk ke arah Master Flamespark. Pada saat ini, hawa dingin yaitar Master Flamespark. Rasa dingin ini mengandung hukum, dan dalam sekejap mata, ia membentuk lapisan es yang memanggil Master Flamespark di dalamnya. Tepat pada saat ini,
auman ular Mongazer bergema di seluruh bintang. Raungan ular Mongazer menggemparkan dunia dan seolah membuatnya bergetar di depan mata semua orang. Adegan ini menyebabkan ekspresi pihak aliansi berubah. Biksu Iblis-Iblis Hitam dan Biksu Iblis Naga Awan, yang sedang bertarung melawan Dewa Darah dan kawan-kawan, menjadi muram dan segera mundur. Ji Xiantian bersinar dingin dan matanya berbinar. Alih-alih mundur, dia langsung menyerang Master Flamespark, yang terjebak di dalam es. Ketika dia sudah dekat, dia menekan tangannya ke atas tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, kekuatan destruktif menyerang es. Kekuatan ini secara misterius bertumpuk dan menyerang Master Flamespark. Tepat pada saat ini, di dalam es, mata Master Flamespark menunjukkan kilatan dingin dan dia menunjukkan senyuman. Budidaya yang dia sembunyikan mulai muncul seperti orang gila dan meningkat dari tahap akhir nirvana saterer ke tingkat yang luar biasa. Kamu berhasil menerobos. Ekspresi Ji Xiantian berubah drastis dan dia akan mundur tanpa ragu-ragu. Retakan muncul di es yang memanggil Master Flamespark dan tiba-tiba menutupi seluruh es. Kemudian, dalam sekejap mata, es itu pecah dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke segala arah. Master Flamespark tertawa, mengambil satu langkah, dan menyatu dengan dunia. Dia tidak bergerak, tetapi saat dia menyatu dengan dunia, energinya menyebar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, energi asal di dunia mulai bergetar hebat dan secara langsung mengganggu pembengkokan spasial. Pada saat yang sama, tangan Master Flamespark membentuk segel dan api merah menyebar seperti naga yang mengaum. Tak lama kemudian, Master Flamespark mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Itu mendarat di pecahan langit yang berputar, yang sepenuhnya menghalangi mundurnya Ji Xiantian. Fragmen langit bergetar dan berputar 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu menyerang dan menangkap Ji Xiantian di dalam. Badai yang terbentuk oleh pecahan yang berputar menderu dan ekspresi Ji Xiantian menjadi suram. Tangannya mendorong keluar dan sejumlah besar energi asal berkumpul, dia akan keluar. Pada saat ini, Master Flamespark melangkah keluar dan sejumlah besar api keluar dari tubuhnya. Dia menunjuk dengan belati dan nyala api yang keluar, mengelilingi badai. Beberapa nyala api menyatu dengan badai, dan sekarang tampak seperti naga api. Tepat pada saat ini, di kejauhan, ular Mongazer tiba-tiba seolah sedang berteleportasi. Ia tampak sangat ganas dengan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya. Semburan menggemuruh. Untuk sesaat, kedua belah pihak berhenti menyerang dan mundur saat mereka menatap pemandangan indah di depan mereka. Black Fiend Devil Saint hanya melihat sekali pada Mongazer Serpent dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tersenyum masam dan segera mundur. Mengenai Cloud Dragon Demon Saint, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ji Xiantian kaget. Energinya melonjak gila-gilaan dan dia ingin segera keluar dari pengepungannya. Namun, bagaimana Master Flamespark membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Lengan Master Flamespark terentang dan dia menyumbang lebih banyak energi asal ke dalam api untuk memanggil Ji Xiantian. Di bintang-bintang yang jauh, yang terjadi setelah Mongazer Serpent adalah kayu raksasa. Itu sangat besar, dan tiba-tiba berubah arah, bergerak menuju Master Flamespark dan langsung ke Ji Xiantian. Kayu raksasa itu bahkan belum mendekat ketika kekuatan aneh mengancam dunia. Gemuruh tak berujung datang darinya dan ia mulai bergerak lebih cepat. Murid Ji Xiantian menyusut. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri dengan cepat. Pada saat krisis ini, kedua tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk, pusaran biru muncul. Dalam sekejap, 13 pusaran biru laut muncul di sekujur tubuhnya. Setelah pusaran tersebut muncul, mereka segera membesar dan memasuki tubuh Ji Xiantian. Setelah pusaran biru pertama memasuki tubuhnya, tirai cahaya biru muncul di sekitar Ji Xiantian. Setelah 13 torsi memasuki tubuhnya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Ada total 13 lapisan cahaya biru. Inilah kekuatan hukum Ji Xiantian. Warna batas absolut es adalah biru, dan selama hidup Ji Xiantian, ia hanya mampu memadatkan 13 lapisan cahaya biru. Dia selalu berpikir bahwa jika dia bisa memadatkan 13 lapisan menjadi satu, budidayanya mungkin akan mendapat inovatif. Saat 13 lapisan cahaya biru Ji Xiantian muncul, kayu raksasa itu tiba. Riak yang ditimbulkan oleh kedatangan kayu raksasa itu tak terlukiskan. Pada saat ini, semuanya lenyap,
dan satu-satunya yang tersisa hanyalah momentum kayu raksasa yang dapat menyamakan apapun yang dilewatinya. Tidak ada orang, harta ajaib, benda, bahkan planet budidaya, yang dapat menghentikan dampaknya atau bahkan kerusakan yang ditimbulkan pada apapun di sekitarnya. Kayu raksasa ini mampu mendukung kedatangan alam surgawi kuno. Dan sekarang segala sesuatu di antara bintang-bintang harus runtuh terlebih dahulu. Kayu raksasa itu datang dengan dampak yang tak terbayangkan seolah ingin membuat lubang di angkasa. Itu langsung mendekati badai yang digunakan Master Flamespark untuk menangkap Ji Xiantian. Itu sangat sederhana tanpa teknik mewah atau mantra apapun. Kayu raksasa itu langsung menabrak pecahan langit yang berputar. Bang! Salah satu pecahannya runtuh dan pecahannya dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, beberapa pecahan di sekitar tempat jatuhnya kayu raksasa itu juga runtuh. Runtuhnya pecahan-pecahan itu tidak lebih lemah dari runtuhnya planet budidaya. Kekuatan dari semua keruntuhan menimpa Ji Xiantian, yang terjebak di dalam. Dampak yang tak berkesudahan berubah menjadi badai dahsyat yang menyebar ke segala arah. Cahaya biru bersinar terang di sekitar Ji Xiantian. Saat kekuatan dari pecahan yang runtuh mulai menyebar, kayu raksasa itu melonjak ke Ji Xiantian. Bang! Tubuh Ji Xiantian bergetar dan satu lapisan cahaya biru di sekitarnya segera runtuh. Ini belum berakhir. Saat kayu raksasa itu diundang, hantaman tak berujung terjadi dengan gila-gilaan. Seolah-olah gelombang dampak yang kuat memenuhi tubuh Ji Xiantian. Bang! 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 Lampu biru di sekitar Ji Xiantian runtuh satu demi satu, dan dalam sekejap, 6 lapisan menghilang. Seluruh tubuhnya dengan cepat lepas kendali. Kemunduran yang cepat ini disebabkan oleh dampak dari kayu raksasa tersebut. Bahkan bisa dikatakan bahwa argumentasi ini hanyalah kayu raksasa yang mendorongnya. Saat kayu raksasa itu memanggil Ji Xiantian, berniat membunuh melintas di mata Master Flamespark. Kemudian api melonjak ke sekujur tubuhnya dan dia tanpa ampun menekan Ji Xiantian. Ketika api mendekati Ji Xiantian, 3 lapisan cahaya biru di sekelilingnya runtuh. Agas memenuhi mata Ji Xiantian karena semuanya terjadi terlalu cepat. 9 lapisan cahaya biru telah hancur dalam sekejap. Pada saat hidup dan mati, Ji Xiantian ingin melarikan diri, tetapi leluhur keluarga Li Yunzi dan Sengmong sama-sama keluar. Mantra mereka berubah menjadi kekuatan tak berujung yang mendarat di tubuh Ji Xiantian. Ji Xiantian terkena kayu raksasa, Master Flamespark, Li Yunzi, dan leluhur keluarga Sengmong. Semua mantra mereka sangat kuat, belum lagi mantra Master Flamespark, yang tingkat budidayanya berada di atas Ji Xiantian. Sebelum serangan ini, Ji Xiantian hampir kehilangan akalnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah monster tua yang telah terkenal selama puluhan ribu tahun dalam kehidupan keluarga kami. Meskipun ini saat krisis, dia tidak akan mati begitu saja. Menghadapi momen krisis ini, Ji Xiantian tertawa dan dengan tekad tegas 4 lapisan cahaya biru yang tersisa di sekelilingnya. Gemuruh menggelegar ketika 4 lapisan cahaya biru meledak. Li Yunzi terdorong mundur oleh jalannya bersama dengan leluhur keluarga Sengmong. Bahkan Master Flamespark ragu-ragu sebelum dia menghela nafas dan mundur. Meskipun dia bisa membunuh Ji Xiantian, dia akan terluka dengan menimbulkan kerugian besar dalam Alliance Star System. Setelah menyingkirkan 3 kekuatan kuat, wajah Ji Xiantian menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia telah menggunakan ledakan-ledakan niat biru untuk mundur, dan dia berteriak, "Tuan Flamespark, jika orang tua ini tidak membalas dendam, maka saya bukan manusia." Di belakangnya ada ular Mongazar. Dia meraih dan retakan muncul. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah dia akan tersesat, dia hendak melangkah masuk. Saat ini, Wang Lin sedang berdiri di atas kayu raksasa. Dia agak jauh, tapi dia masih terkena dampaknya. Kekuatan tersebut membuat energi asal di dalam tubuhnya tidak stabil. Dia melihat ke arah Ji Xiantian yang mundur dengan cepat dan kemudian ke Master Flamespark. Dia kemudian mengatupkan giginya, menunjuk ke depan, dan berteriak, "Berhenti." Hanya dengan kata, "berhenti," energi yang berasal dari dalam tubuh Wang Lin berpindah ke ujung jari dan masuk ke dalam kegelapan. Kali ini, Wang Lin tidak menggunakan sedikit sisa energi asal celestial yang tersisa, hanya energi asalnya sendiri. Seolah-olah garis yang tak terhitung banyaknya telah menyebar ke seluruh ruang dan menjerat Ji Xiantian dalam sekejap.
Ini adalah Jisiantian terlemah yang pernah dialami sepanjang hidupnya. Ke-13 lapisan cahaya biru telah runtuh, jadi dia harus meninggalkan tempatnya sesegera mungkin untuk mencari tempat untuk dipulihkan, atau dia pasti akan mati. Dia sudah menjadi orang yang tegas. Dia telah merangkum 4 lapisan cahaya biru hanya untuk menciptakan celah untuk melarikan diri. Dia harus melaporkan fakta bahwa budidaya Master Flame Spark telah menembus tahap akhir penghancur nirwana kepada Zhong Xuanzi. Kultivasi Master Flame Spark belum mencapai langkah ketiga, tapi dia jauh lebih kuat daripada menguasai nirvana saterer tahap akhir. Dia pasti sudah mencapai puncak langkah kedua. Saat dia hendak melangkah ke celah itu, Jisiantian merasakan benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya membungkus dirinya. Kaki lokasinya, yang sedang memasuki celah, mau tidak mau melambat. Kekuatan terikat yang hanya memiliki kekuatan sebesar ini adalah sesuatu yang biasanya tidak perlu dia khawatirkan. Dia hanya perlu bergerak sedikit untuk memutus benang-benang ini dan bahkan menyebabkan jiwa asal penggunanya hancur. Namun, pada saat krisis ini, jika dia diperlambat sedikit saja, hasilnya akan di luar imajinasi. Ekspresi Jisiantian berubah drastis. Adapun Master Flame Spark, dia terkejut sesaat, tapi kemudian ekstasi memenuhi matanya. Dia melangkah keluar tanpa ragu-ragu dan tiba di dekat Jisiantian. Tangan memerintahkan menekan dan mendarat di tubuh Jisiantian. Ini memaksa Jisiantian keluar dari celah. Saat Jisiantian dipaksa keluar dari celah, ular Mongazer tiba-tiba membuka mulutnya dan menelannya tanpa ampun. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hampir seketika Jisiantian keluar, ular Mugenazer tiba. Jisiantian meraung marah ketika dia ditelan oleh ular Mongazer. Saat mantra berhenti jatuh pada Jisiantian, tubuh Wang Lin gemetar dan dia batuk seteguk darah. Seolah-olah dia terkena kekuatan yang kuat, dan dia dengan cepat mundur. Energi asal di tubuhnya hampir runtuh. Perbedaan antara budidayanya dan Jisiantian terlalu besar. Pada saat ini, kekuatan tersebut menyebabkan suara letupan datang dari seluruh tubuhnya dan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar. Wang Lin mengeluarkan penyerapan saat dia mundur. Senior Master Flame Spark, Junior telah melakukan yang terbaik. Alasan dia melakukan ini adalah untuk meningkatkan prestasinya sendiri di hadapan semua orang. Ini akan membuat Master Flame Spark berhutang banyak padanya. Pada saat yang sama, itu adalah alasan besar dia untuk menerima perlindungan penuh dari seluruh langit. Ini adalah ekspresi ketulusan yang sebenarnya. Dengan pencapaian ini, dimanapun atau kapanpun, dia, Wang Lin, akan menjadi pahlawan dengan profil tertinggi dalam perang antara dua sistem. Tidak ada yang bisa menghapus atau melupakan poin ini. Jika Wang Lin terjerumus ke dalam situasi sulit dan Alhaven tidak membantu, maka hal itu akan berdampak sangat negatif pada Alhaven. Jika itu terjadi, siapa yang akan memberikan segalanya dalam pertempuran berikutnya? Wang Lin telah menjelaskan semua ini. Dengan kombinasi budidayanya dan tubuh dewa kuno, mungkin jika pihak lain berada di puncaknya, dia mungkin akan mati karena serangan balik, tetapi mengingat Jisiantian terluka parah dan melarikan diri, bahkan jika dia gagal, dia akan melakukannya, tidak mati karena serangan balasannya. Terkadang, ketika tidak ada lagi jalan yang tersisa, Anda harus berjudi dan menciptakan jalan. Saat ini, Wang Lin sedang membuka jalan untuk dirinya sendiri di masa depan. Sebenarnya tebakan Wang Lin sangat akurat. Jika dia tidak memiliki tubuh dewa kuno, dia pasti sudah mati. Namun, dengan tubuh dewa kuno dan Jisiantian berada dalam kondisi sangat lemah, dia hanya terluka. Saat Master Flame Spark tertawa, tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerang Wang Lin. Hampir dalam sekejap, dia tiba di dekat tubuh Wang Lin yang terus-menerus mundur dan telapak tangannya mendarat di punggung Wang Lin. Gelombang energi asal yang kuat dan tak terbayangkan tiba-tiba mengalir dari tubuh Master Flame Spark ke tubuh Wang Lin. Ini segera menstabilkan energi asal Wang Lin dan menghilangkan luka-lukanya. Selain itu, energi asal kuat yang masuk ke tubuh Wang Lin dipotong oleh Master Flame Spark, sehingga semuanya tetap berada di dalam tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin merasakan energi asal meledak di dalam tubuhnya. Jiwa asalnya membuka matanya dan menyerap energi asal dengan gila-gilaan. Dia merasakan kekuatannya meningkat pesat. Pada akhirnya, budidayanya mencapai puncak tahap awal Nirvana Skrier. Dia hanya membutuhkan pemahaman dalam domainnya untuk menjadi menguasai Nirvana Skrier tingkat menengah.
Kali ini, Master Flamespark tidak menahan diri dan memberi Wang Lin kekayaan yang luar biasa besarnya. Terlalu sulit bagi pembudidaya langkah kedua untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka. Selain memahami domainnya, mereka juga harus menyerap energi asal yang cukup. Hanya ini saja yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Master Flamespark menarik tangannya saat dia melihat Wang Lin dan tertawa. Bagus, bagus, bagus. Sumu, kamu telah mencapai prestasi luar biasa. Ji Xiantian adalah salah satu dari 4 orang suci di aliansi. Pada saat itu, dia menduduki peringkat ke-9 di aliansi. Anda telah mencapai pahala yang besar. Seluruh surga dan aku akan mengingat ini. Master Flamespark tertawa puas. Ji Xiantian ini adalah salah satu orang yang memburunya saat itu. Perubahan pemandangan yang tiba-tiba ini membuat para penggarap di sekitarnya memandang dengan ekspresi aneh. Secara khusus, Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong memandang Wang Lin dengan cara yang berbeda sekarang. Mata Li Yunzi menunjukkan kekaguman dan dia mengangguk pada Wang Lin. Nenek moyang keluarga Sengong selalu merasa dingin, tetapi saat ini dia mengungkapkan senyuman pada Wang Lin. Seperti para penggarap lainnya, lelaki tua yang berkulit hitam dan pemuda memiliki terjadinya yang rumit, tetapi terlebih lagi, mereka mengakui kekalahan mereka. Jika itu mereka pasti tidak akan mempunyai tekad untuk melakukan ini. Ada juga wanita berpakaian istana. Dia sekarang memandang Wang Lin dengan sedikit ketertarikan. Dia sudah cantik, jadi sekarang dia menunjukkan seperti ini, itu sangat menarik. Sumu, setelah perang ini selesai, orang tua ini tidak hanya akan mengembalikan binatang gunturmu, aku juga akan memberikan harta perlindungan. Dengan harta karun ini, selain beberapa orang terpilih di aliansi, tidak ada orang lain yang bisa mengancam hidupmu. Master Flamespark tersenyum saat dia menyerang ke depan di Black Fiend Devil Sein dan Cloud Dragon Demon Sein. Dengan ekspresi tenang, Wang Lin mengaktifkan energi asal di tubuhnya. Dia segera merasakan kekuatan kembali dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja bertaruh pada langkah yang benar. Kayu raksasa itu masih berinvestasi di medan perang wilayah utara dan para penggarap aliansi sedang didorong. Ketika oleh ular Mongazar, semua penggarap aliansi terguncang dan keinginan mereka untuk bertarung telah sangat berkurang. Ular Mongazar meraung seperti orang gila dan tentakelnya menyapu area tersebut. Setiap mengayunkan yang disentuh oleh tentakel akan mengeluarkan yang tersedot dan tersedot hingga kering. Ular Mongazar terlalu kuat. Biksu, iblis-iblis hitam dan biksu iblis naga awan sama-sama terus mundur. Pikiran mereka berdua terguncang dan mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka akan melarikan diri, namun dampaknya tidak lebih lemah dari kayu raksasa yang tiba-tiba mendekat dari jarak jauh di wilayah utara. Menara yang tak terhitung banyaknya, masing-masing setinggi puluhan ribu kaki, diisi dengan ratusan penggarap yang berdiri di masing-masing menara. Niat membunuh mereka yang kuat sudah cukup untuk merobek ruang di sekitarnya. Dari penginapan, bintang-bintang dipenuhi menara-menara ini. Ada tidak kurang dari 100 menara kerucut yang mengeluarkan peluit tajam saat mereka melaju. Tekanan kuat tiba-tiba datang dari kejauhan. Selain 100 menara, ada juga 4 planet budidaya raksasa. Ada 4 raksasa setinggi puluhan ribu kaki yang membawa planet budidaya. Keempat raksasa ini masing-masing memiliki tanda kapak di dahi mereka. Mereka adalah anggota klan iblis raksasa. Ada 4 orang yang melayang di atas planet budidaya yang dibawa oleh 4 anggota klan iblis raksasa. 3 dari mereka adalah lelaki tua dengan aura surgawi. Kekuatan mereka jelas terasa tanpa perlu menunjukkan kemarahan. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru dan rambutnya digantung di bahunya. Dia memegang bunga teratai 8 kelopak dan mata Phoenix-nya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke depan. Kemunculan para penggarap aliansi ini menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Para penggarap aliansi terkejut dan dengan cepat bersatu saat mereka mundur. Di sisi Alheaven, Dewa Darah dan leluhurnya yang ketiga dengan dingin memandang ke arah mereka. Master Flamespark melangkah keluar dan mengubah lokasi tangan, mengirimkan lautan api ke depan. Pada saat yang sama, ular Mongazar mengeluarkan suara gemuruh dan tentakelnya memanjang. Puluhan ribu pembudidaya di sekitar kayu raksasa, mereka segera menyerang dan menggunakan harta sihir mereka. Perang besar akan segera terjadi. Tepat pada saat ini, wanita berbaju biru dengan tenang berkata, "Salam, Senior Wudo-chan."
Setelah dia berbicara, tawa panjang datang dari jarak jauh, dan awan hitam datang dari arah yang sama. Ada seseorang berdiri di awan hitam. Orang-orang ini berusia parubaya, tampil di lapangan, dan mengenakan jubah ungu yang menunjukkan kekuatan tanpa dia mengungkapkan kemarahan apapun. Pada saat ini, kabut hitam di sekelilingnya bergolak dan suara bergelombang. Tuan Flamespar, saya sudah lama mengetahui nama Anda. Hari ini, apakah kamu berani bertarung denganku, Wudo-chan? Kata-kata pria parubaya itu sangat arogan. Saat dia berbicara, kabut hitam di bawah kakinya melesat ke arah Master Flamespar. Master Flamespar tidak memiliki ingatan tentang Wudo-chan ini. Jelas sekali orang-orang ini telah bergabung dengan aliansi setelah dia pergi, namun Master Flamespar tidak meremehkan orang-orang ini. Aura yang dikeluarkan orang ini membuatnya sangat serius. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saat suara dingin Master Flamespar menggema, dia melangkah keluar dan memasuki kabut hitam. Kabut hitam ini tiba-tiba naik dan mulai bergejolak dengan hebat. Semburan mantra api keluar dan menciptakan ledakan. Segel ular Mongazer ini. Wanita berbaju biru itu berbicara dengan tenang. Ratusan menara segera ditembakkan, menciptakan suara siulan karena kecepatannya 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu seperti pedang yang ditembakkan langsung ke Mongazer Serpent. Wang Lin diam-diam menyadari bahwa keadaan menjadi buruk. Rupanya Alhaven adalah pihak yang lebih lemah. Dia diam-diam pindah kembali ke kayu raksasa, tapi dia segera merasakan kehadiran tajam di tubuhnya. Wanita berbaju biru itulah yang menatap Wang Lin dengan rumit. Mata Wang Lin tiba dan bertemu dengan wanita berbaju biru. Wang Lin belum pernah melihatnya sebelumnya dan dia tidak merasa familiar sama sekali. Namun, memunculkannya membuatnya merasa sedikit bingung. Saat ini bukanlah saat yang tepat untuk memikirkan hal ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia terus mundur. Ratusan menara ditutup dengan peluit tajam yang ingin merobek dunia dan menembak langsung ke arah Mongazer Serpent. Menara tinggi ini seperti pedang yang menembus angkasa. Ular Mongazer mengeluarkan raungan marah ketika tentakelnya yang tak terhitung banyaknya menjangkau ke arah menara yang datang. Saat ini, menara tercepat ditutup dan ditangkap oleh tentakel. Saat mereka bersentuhan, menara itu langsung hancur menjadi bubuk hitam yang menyebar. Sebagai penggarap aliansi di menara, mereka sudah melompat ketika menara mendekati ular Mongazer. Tak lama kemudian, lebih banyak menara datang sambil bersiul. Kebanyakan dari mereka tertangkap oleh tentakel ular Mongazer dan meledak menjadi bubuk hitam. Saat bubuk hitam menyebar, menara yang tersisa bergerak beberapa kali lebih cepat. Mereka seperti pedang yang menembus bubuk hitam, menghindari tentakel, dan langsung menusuk tubuh Mongazer Serpent. Bang! Menimbulkan gelombang keras saat menara dipicu dengan ular Mongazer. Retakan muncul di ujung menara dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, menara-menara itu tertutup retakan dan kemudian runtuh menjadi bubuk. Bang! 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 Terjadinya bergema saat menara yang tidak dihentikan oleh tentakel yang melonjak dengan tubuh ular Mongazer dan berubah menjadi bubuk. Selama proses ini, ular Mongazer meraung seolah-olah gila dan tentakelnya menyapu area tersebut. Beberapa tetangga di sekitarnya tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan mati. Segel, suara wanita berbaju biru itu lembut, tapi jelas menggema di seluruh bintang. Dalam sekejap, semua bubuk hitam di sekitar ular Mongazer memancarkan cahaya iblis. Bubuk itu menyebar dan membentuk bola di sekitar ular Mongazer. Ada cahaya darah terang di dalam bola, dan pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan sedang terjadi di 100 planet yang tersebar di bagian timur, selatan, dan utara aliansi. Di salah satu planet, hampir semua pembudidaya telah dimobilisasi. Mereka telah menangkap binatang iblis dari habitatnya. Semua binatang iblis dipenjarakan dalam formasi yang sangat besar. Formasi ini berbentuk lingkaran dengan radius 5.000 km. Binatang iblis berkerumun di dalam formasi, setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Sejumlah besar penyelam melayang di langit di luar formasi seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Ada seorang tetua berambut merah bersama mereka yang tampaknya memiliki status tinggi. Para penggarap di sekitarnya bergerak bersamanya sebagai pusat. Ketika wanita berbaju biru memberi perintah, terdengar mampu menembus dan melintasi bintang-bintang karena mantra khusus agar orang-orang yang hadir mendengar perintah tersebut. Dalam sekejap, mata tetua berambut merah itu bersinar dan dia menyesuaikan posisi tangan.
Dengan lengan lambaian, semua penggarap di sekitarnya melancarkan serangan mantra dan harta sihir secara teratur ke puluhan ribu binatang iblis di bawah mereka. Gelombang-gelombang tenggelam dalam formasi ini, dan itu menjadi lautan darah. Formasi tersebut diaktifkan dan sepenuhnya menyerap darah puluhan ribu binatang iblis ini hingga bersih. Pemandangan ini terjadi di hampir 100 planet lain. Ini adalah salah satu dari 10 darah formasi besar di aliansi, segel jiwa sejuta binatang. Hampir 100 menara ini dibuat dengan bahan khusus yang sesuai dengan formasi ini. Pada saat ini, ketika jutaan binatang mati di 100 planet itu, bubuk hitam yang mengelilingi ular Mongazar mengeluarkan bau darah yang menyengat. Bau darah ini terlalu pekat. Jika seseorang menciumnya, hati mereka akan bergetar. Bubuk hitam mulai bergerak secara misterius di bawah aroma darah yang pekat ini. Bubuk itu mulai menguatkan dan ular Mongazar di bawah bahan hitam seperti tanah ini. Bubuk hitam di luar ular Mongazar memadat menjadi bola besar yang mempengaruhi ular Mongazar di dalamnya. Hanya aumannya yang teredam yang terus menyebar dan bergema di antara bintang-bintang. Pada saat ini, puluhan ribu penggarap aliansi yang telah melompat dari menara sebelum mereka runtuh semuanya menyerang para penggarap Al-Heaven. Adegan ini mengejutkan para penggarap Al-Heaven. Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong saling berpandangan lalu segera melompat dari kayu raksasa itu. Tangan kanan Li Yunzi menjangkau dan mengumpulkan energi asal dunia. Itu diringkas menjadi hampir 100 bendera kecil. Dia dan leluhur keluarga Sengong adalah dua orang dengan status tertinggi di sini selain leluhur keluarga Siang dan pria parubaya dari keluarga Gongsun. Sebelum keduanya berangkat, mereka untuk sementara menyerahkan komando kepada Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong. Li Yunzi dibebani dengan misi yang sangat penting. Dia mengambil sebagian dari bendera dan melemparkannya ke samping sambil berteriak, 72 Earth Celestial, kumpulkan timmu dan musnahkan semua penggarap aliansi. Pesanan diterima. Puluhan ribu Al-Heaven segera terbang keluar. Mereka adalah Celestial bumi dari 108 Celestial, namun tidak semuanya ada di sini. Mereka mengambil bendera mereka dan memimpin tim mereka ke dalam pertempuran kacau dengan para penggarap aliansi yang turun dari menara. Sesaat kemudian, gelombang dan suara harta sihir yang tak ada habisnya bergema di antara bintang-bintang. Kilatan cahaya tak memicu niat membunuh yang mengerikan. Nenek moyang keluarga Sengong juga membawa puluhan bendera kecil dan melemparkannya. Dia berteriak, 36 surga surgawi, bantu aku membuka segel binatang bulan. Setelah dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan menginfeksi segel arah. Di belakangnya ada puluhan pembudidaya dan menghabiskannya masing-masing. Anak laki-laki besar berkepala besar ada di antara mereka. Sumu, kalian berempati, lindungi aku. Tatapan Li Yunzi melewati Wang Lin, wanita berpakaian istana, lelaki tua berjubah hitam, dan pemuda berbaju putih sebelum dia duduk di atas kayu raksasa. Kayu itu berguncang dan tiba-tiba berhenti di langit. Li Yunzi duduk lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara kelopak mata. Jiwa awalnya ditarik keluar, dan di luar jiwa asalnya ada 3 Battle Scrolls. Mereka mulai mengelilinginya. Jiwa asal Li Yunzi menunjuk ke salah satu gulungan pertempuran dan mengirimkan gelombang perasaan ilahi yang menggelegar. Saat perasaan ilahi ini menyebar, salah satu dari 17 Lou Fu tiba-tiba meledak dan sesosok tubuh berdarah keluar. Sosok berdarah ini adalah manusia yang terbuat dari darah. Setelah muncul, ia mengeluarkan suara keributan dan mengisinya dalam pertempuran. Dewa Darah dan teman-temannya juga tidak tinggal diam. Biksu Iblis-Iblis Hitam dan Biksu Iblis Naga Awan sedang menyerang Dewa Darah dan kawan-kawan. Kedua belah pihak telah membuka medan perang baru, dan sulit untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Orang berdarah itu pergi menuju medan perang Dewa Darah dan Biksu Iblis-Iblis Hitam. Saat orang berdarah itu tiba, orang suci Iblis-Iblis Hitam terpaksa berada dalam kondisi yang tertidur dan harus mundur. Jiwa asal Li Yunzi bergetar lalu dia segera duduk untuk memulihkan dirinya. Meskipun tingkat pemrosesannya tidak melibatkan Master Flamespark dan rekan-rekannya, bahkan kalah dengan Dewa Darah, terjadi dalam pertempuran antara Al-Heaven dan aliansi sangat hebat. 18 Lou Fu, bukan milik keluarga Zannya, tapi hanya keluarga Zannya yang memiliki mantra untuk mengendalikan mereka. Hal itu tidak bisa diteruskan ke pihak luar, hanya sedikit orang dari keluarga Zan yang bisa menggunakannya.
Mantra ini berasal dari sebagian pemahaman dan warisan dari Battle Scrolls. Meskipun masalah ini terdengar rumit, ini adalah salah satu rahasia dalam sistem bintang seluruh langit. Jangan izinkan orang dari keluarga Zan menyentuh bola darah Luo Fu. Namun, rahasia ini terbongkar saat persiapan perang melawan aliansi. Master Flamespar, leluhur keluarga Xiang, pria parubaya dari keluarga Gongsun, dan beberapa monster tua semuanya memutuskan untuk membiarkan Li Yunzi mengendalikan 18 Luo Fu. Begitu jiwa asal Li Yunzi sedikit pulih, dia menunjuk ke Battle Scroll lainnya. Perasaan ilahinya memasuki Battle Scroll dan berubah menjadi gelombang luar biasa yang menyapu bintang-bintang. Salah satu dari 16 Luo Fu yang tersisa meledak menjadi darah yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk manusia berdarah lainnya. Orang berdarah ini mengeluarkan raungan dan langsung ke tempat leluhur keluarga Sengong sedang menuju melawan segel yang menahan ular Mongazar. Di antara para penggarap aliansi, wanita berpakaian biru mengerutkan kening. Dia menunjuk dengan tangan seperti batu giok dan salah satu anggota klan iblis raksasa mengaum dan melangkah maju. Planet budidaya yang dibawanya tidak terlalu besar, hanya sekitar 1% dari planet budidaya normal. Namun demikian, anggota klan iblis raksasa benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan itu. Namun, anggota klan iblis raksasa itu sangat cepat, dan saat dia berlari, dia tanpa ampun melemparkannya. Planet budidaya langsung runtuh menuju 15 Luo Fu yang tersisa. Masih ada seorang lelaki tua yang mengambang di planet budidaya. Matanya berbinar saat dia dengan cepat mendekati 15 Luo Fu bersama dengan planet budidaya. Namun, kekuatan memutuskan menjadi semakin kuat saat Anda semakin dekat dengan Luo Fu. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius saat dia dengan cepat mendekati 15 Luo Fu. Sedangkan untuk anggota klan iblis raksasa, dia mengaum dan menyerang Li Yunzi. Jiwa asal Li Yunzi melayang di sana dan tampak agak suram. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Luo Hong, Zhou Xingtian, kalian berdua, cepat lindungi Luo Fu." Setelah dia berbicara, lelaki tua berkulit hitam dan pemuda bermata putih keluar dan pergi menuju Luo Fu. Luo Fu mempunyai pengaruh yang besar terhadap para penggarap aliansi, namun bukan saja mereka tidak mempengaruhi keduanya, mereka juga sangat membantu mereka. Mereka mendekat dan segera menggunakan mantranya untuk melindungi mereka. Li Yunzi mengatupkan giginya dan menunjuk ke Battle Scroll lainnya. Ketika akal ilahi memasukinya, salah satu dari 15 Luo Fu pingsan menjadi manusia berdarah untuk melawan lelaki tua di planet budidaya. Pada saat ini, anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki mendekat. Jika ia bertemu dengan tinju Alheaven yang lebih lemah darinya, ia akan menangkap dan menghancurkan mereka dengan suara gemuruh sebelum menelannya. Anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki ini berada di tahap puncak korporeal yang, namun tubuh ini terlalu kuat sehingga dapat menyerap lebih banyak energi asal daripada keterampilan normal. Meskipun dia hanya berada di tahap puncak korporeal yang, dia bisa bertarung melawan para penggarap Nirvana Skrier tahap awal biasa. Dengan seberapa kuat tubuhnya, dia tidak takut pada sebagian besar harta sihir. Saat ini, raksasa itu langsung menyerang Li Yunzi di atas kayu raksasa. Mata raksasa itu keruh dan ada sedikit kebingungan di dalamnya. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Sebuah suara yang sangat indah muncul di samping telinga Wang Lin. Wanita berpakaian istanalah yang berbicara ketika raksasa itu mendekat dengan cepat. Wang Lin mengangguk dan melihat jiwa asal Li Yunzi. Jiwa asal saat ini sedang memulihkan diri untuk memanggil orang berdarah lainnya. Li Yunzi tidak bisa diganggu saat ini. Namun, Wang Lin tidak percaya Li Yunzi tidak memiliki cadangan, tapi ini bukan saat yang tepat untuk menguji Li Yunzi. Saat anggota klan iblis raksasa semakin dekat, mata Wang Lin berbinar dan dia dengan tenang berkata, "Biarkan aku." Setelah dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan langsung menyerang raksasa itu. Wanita berpakaian istana tersenyum anggun. Meski itu pertarungan, dia masih sangat tenang. Dia menarik beberapa helai rambut ke belakang telinga dan tersenyum pada Wang Lin. "Rekan penggarap Su, berhati-hatilah." Ketika Wang Lin turun dari kayu raksasa dan keluar dari wilasasa itu, dia mendengar semua kekacauan yang datang dari pertempuran di sekitarnya. Saat anggota klan iblis raksasa mendekat, dia bisa mendengar ledakan sonik yang diciptakan oleh serangan itu. Anggota klan iblis raksasa menyerang ke depan dan bergerak semakin cepat. Aura destruktif menyebar dari tubuhnya,
dan dalam sekejap, raksasa itu mendekat. Tangannya mengepal, dan saat dia melayangkan pukulan, dia berteriak, "Mundur!" Tinju itu tiba dan angin yang diciptakan oleh tinju itu disapu oleh Wang Lin. Meski angin ini kencang, bahkan tidak bisa membuat Wang Lin mundur setengah langkah. Dengan ekspresi dingin, dia juga melontarkan pukulan. Pemandangan ini sangat aneh. Tinju raksasa setinggi 10.000 kaki itu sangat besar, sementara Wang Lin seperti semut yang tidak berarti. Tinjunya bahkan lebih bisa diabaikan. Namun, ketika kedua tinju itu tertutup, suara gemuruh menggema, dan itu menjadi semakin kuat. Seolah-olah semua suara sebelumnya adalah persiapan untuk benturan kedua tinju. Ketika kedua kepalan tangan itu semakin mendekati satu sama lain, suara gemuruh yang menggelegar sepertinya menggantikan semua suara. Para penggarap di sekitarnya hanya merasakan dengungan bergema tanpa henti di telinga mereka. Waktu terasa melambat saat kedua tinju itu semakin mendekat. Kemudian, hanya dalam satu saat, kedua tinju itu bergetar dan suara gemuruh menggema. Suara ini begitu kuat sehingga menyebabkan banyak penggarap di sekitarnya gemetar. Itu juga menciptakan gelombang kejut tak kasat mata yang menyebar ke segala arah. Sejumlah besar pembudidaya terhenti dari pertempuran mereka dan dengan cepat mundur. Mereka semua tampak ketakutan melihat pertempuran antara Wang Lin dan raksasa itu. Tubuh raksasa setinggi 10.000 kaki itu bergetar hebat saat dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari tangan kecil pihak lain. Dia batuk seteguk darah dan suara letupan bergema dari bergetar. Sesaat kemudian, tangan meledak hingga berlumuran darah. Setelah mengeluarkannya, raksasa setinggi 10.000 kaki ini tidak mampu menahan kekuatan yang kuat dan terdorong mundur. Runtuhnya tubuhnya tidak berhenti. Meskipun dia adalah bagian dari klan iblis raksasa, dia tidak bisa menahan kekuatan dewa kuno Wang Lin. Tidak hanya lengan yang hancur, sebagian besar tubuhnya juga hancur. Kegilaan di mata anggota klan iblis raksasa menjadi semakin kuat. Dia mengeluarkan suara kehancuran dan aura destruktif yang melonjak di dalam tubuhnya, dan pada saat itu juga, dia meledak. Penghancuran diri dari seorang pertarungan puncak korporeal yang sangat kuat, terutama ketika orang ini memiliki tubuh anggota klan iblis raksasa. Kekuatan ini bahkan cukup membuat Wang Lin mengerutkan keningnya. Wajah Wang Lin sedikit menjadi merah dan matanya menjadi lebih dingin. Dia dengan paksa mengeluarkan darah agar orang-orang tidak terlalu membungkusnya, lalu tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, angin hitam muncul di tangan kanan Wang Lin dan berubah menjadi dua naga hitam. Naga hitam itu menarik keluar, dan saat mereka memperdalamnya, mereka juga menyemburkan hembusan udara dingin yang bisa menjamin kehidupan. Sebut angin sangat kuat, dan di bawah pengaruh naga hitam, tubuh raksasa itu langsung terdorong sangat jauh. Kedua naga itu benar-benar memperlebar tubuh raksasa itu, yang mengeluarkan kekuatan melebihi dirinya tanpa batas. Pembawaan. Setelah ledakan keras, anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki meledak, menyebabkan dampak yang tak terukur. Hal ini menarik perhatian para penggarap di sekitarnya, bahkan monster tua yang sedang bertarung mau tidak mau harus melihatnya. Wajah Wang Lin sedikit menjadi pucat saat dia terhuyung kembali ke hutan raksasa seolah dia terluka. Faktanya, membunuh anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki tidaklah sulit sama sekali bagi Wang Lin, yang memiliki tubuh dewa kuno. Wanita berpakaian istana di atas kayu raksasa itu tersenyum. "Saya mengagumi mantra rekan penggarap Su. Mantra yang memungkinkanmu meningkatkan kekuatan tubuhmu secara instan sangatlah mengejutkan." Li Yunzi membuka matanya dan menunjukkan kekaguman, tapi dia tidak berbicara. Dia menunjuk ke salah satu Battle Scrolls dan akal ilahi memasukinya. Sedetik kemudian, salah satu dari 14 Luo Fu dengan cepat menyusut. Tanpa roboh, ia mengembun menjadi manusia berdarah lainnya. Orang berdarah ini sepertinya mengandung mantra darah yang bisa membekukan langit. Itu menyerang langsung pada lelaki tua di planet budidaya yang sedang berjuang melawan orang berdarah lainnya, lelaki tua berkulit hitam, dan pemuda berkulit putih. Di perhubungan, wanita berbaju biru semakin berkerut. Dia menunjuk dengan tangannya seperti batu giok dan dua raksasa setinggi 10.000 kaki lainnya yang masuk. Salah satu dari mereka langsung menuju Luo Fu. Yang lainnya, dia langsung menuju ke arah kayu raksasa. Saat anggota klan iblis raksasa mulai mendekat, lelaki tua di planet budidaya itu terbang.
Kemudian tangannya membentuk segel dan dia menekannya. Planet budidaya antara lelaki tua dan anggota klan iblis raksasa tiba-tiba mulai berputar dan mengeluarkan riak. Orang tua itu mulai bernyanyi dan matanya berbinar. Kemudian tangannya menekan ke bawah dan dia berteriak, fluktuasi planet budidaya. Setelah dia berbicara, planet budidaya terbang dengan sendirinya dan berputar lebih cepat. Namun, saat diputar, ia mulai menyusut hingga hanya setengah dari ukuran aslinya. Pada saat yang sama, riak merah menyebar dari planet budidaya. Di bawah kendali lelaki tua itu, ia menyebar ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Riak merah ini terlalu cepat. Saat menyebar, beberapa pihak Alhaven terkena dampaknya. Mereka mulai gemetar, dan dalam sekejap, seluruh tubuh mereka, termasuk tas bawaan mereka, robot. Riak ini melesat langsung ke arah kayu raksasa itu. Ekspresi Wang Lin berubah, dan Li Yunzi membuka matanya dan berteriak, Sumu, Ziyan, kalian berdua cepat berpencar. Lakukan urusanmu sendiri dan jangan repot-repot menjaga orang tua ini. Bahkan tanpa Li Yunzi memberikan perintah, Wang Lin sudah bergerak saat Li Yunzi berbicara. Dia menyerang kayu raksasa itu dan segera meninggalkan tempat ini dengan satu teleportasi. Wanita berpakaian istana juga sama dan segera pergi. Saat mereka berdua pergi, riak merah-merah tiba. Jiwa asal Li Yunzi melilit tubuhnya dan membentuk segel. Pada saat ini, jiwa dan tubuh aslinya menghilang ke dalam hutan raksasa. Riak merah itu mendarat di kayu raksasa itu dan menyapu sepanjang kayu raksasa itu. Wang Lin menghindar jauh dari riak merah-merah. Namun, sekeliling berada dalam kekacauan total. Saat dia muncul kembali, pedang dari seorang penggarap aliansi menyapu ke arahnya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin, dan dia bahkan tidak mengelak. Pedang itu mengenai tubuhnya dan memantul. Lalu dia berbalik dan menunjuk. Titik ini mengandung energi asal dan juga kekuatan dewa kuno. Itu mendarat langsung pada orang yang menyerangnya secara diam-diam. Keterkejutan memenuhi mata orang ini, dan saat dia hendak mundur, sejumlah besar kabut darah meledak dari tubuhnya. Jiwa datangnya melarikan diri dengan panik, tetapi pada saat itu, seorang penggarap Alhaven lainnya menangkap jiwa datangnya dan menghancurkannya. Kultivator Alhaven dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara serak, Sumu, kenapa kita berdua tidak bisa berkompetisi lagi? Mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak. Kultivator Alhaven ini adalah wakil guntur surgawi Suting. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, jika Anda benar-benar ingin membandingkan, mengapa tidak melihat siapa yang dapat membunuh wanita itu? Saat dia berbicara, dia menunjuk ke wanita berpakaian biru. Suting terkejut dan ekspresinya tidak yakin. Dia mengatupkan giginya dan berkata, bagus, mari kita bersaing dengan ini. Kita berdua akan membantai di sana dan melihat siapa yang akan berhasil. Wanita itu jelas memiliki status yang sangat tinggi, kalau tidak dia tidak akan memimpin pertempuran ini. Namun, tingkat terobosan wanita ini tampaknya tidak terlalu pertengahan dari Nirvana Skrier. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir di dalam hatinya, tapi dia menyerang ke depan ke arah wanita berpakaian biru terlebih dahulu. Ekspresi Suting muram saat dia mengikutinya. Keduanya tertarik menuju cakrawala. Ada banyak pembudidaya yang saling membunuh dan segala jenis harta sihir yang ada. Suting haus darah, setiap kali dia bertemu seseorang dengan tingkat kerusakan lebih rendah, dia akan segera menyerang. Akibatnya, dia sedikit menjadi lebih lambat. Wang Lin memiliki pengalaman lebih dari 1000 tahun, jadi dia dengan mudah mengetahui niat Suting. Dia tidak menunjukkannya atau menggunakan metode yang sama seperti Suting. Sebaliknya, kecepatannya tidak berkurang saat dia mendekati wanita berbaju biru. Selama pertempuran yang kacau, wanita berbaju biru dengan jelas melihat tindakan Wang Lin dan Suting. Dia tenang, tapi dia tidak melihat ke arah Suting. Dia hanya menatap Wang Lin dengan dingin. Wang Lin bergerak semakin cepat saat dia melakukan perjalanan di antara para pembudidaya. Sesaat kemudian, dia sudah berada dalam jarak 1000 kaki dari wanita itu. Sambil tertawa, tangan mengepal dan dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Pukulan ini menghantam, dan suara gemuruh dan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Itu menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menyerang langsung ke arah wanita berbaju biru. Sosok Wang Lin tidak berhenti, dia menyerang tepat setelah gelombang kejut itu. Tidak jauh dari Wang Lin,
mata Su Ting berbinar dan dia mencibir. Bukan saja dia tidak mendekat, dia juga mundur ke samping. Ada sedikit penjelasan di matanya. Sumu, kamu telah menyimpannya selama bertahun-tahun, namun rencanamu hanya dangkal. Wanita ini jelas memiliki status khusus di aliansi, kalau tidak dia tidak akan mengatur pertempuran ini. Meskipun tingkat ketajamannya tidak tinggi, dia harus memiliki wali yang kuat. Anda ingin membujuk saya untuk membunuh. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun? Saya ingin melihat bagaimana Anda mengakhiri ini. Dia menatap Wang Lin, yang mendekati wanita berbaju biru, dan cibiran di wajahnya menjadi semakin kuat. Wang Lin tidak melambat dan mengikuti gelombang kejut tersebut. Gelombang kejutnya menghancurkan bumi dan bergerak seperti kilat. Ia tiba 100 kaki sebelum wanita berbaju biru. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia tahu bahwa anggota klan iblis raksasa di bawah tidak dapat menghentikan orang ini. Namun, tidak ada rasa panik saat dia dengan tenang mengangkat tangan kirinya dan menekan kekosongan di bawahnya. Tepat pada saat ini, planet budidaya yang dibawa oleh anggota klan iblis raksasa mulai berputar dengan kecepatan luar biasa. Gelombang riak merah tua dengan cepat menyebar. Riak merah tua itu mengandung aura destruktif. Saat mereka menyebar, planet budidaya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang kejut yang diciptakan oleh pukulan Wang Lin dengan riak merah-merah. Terjadi ledakan keras dan gelombang kejutnya runtuh. Riak merah-merah dengan cepat menyebar ke arah Wang Lin tanpa halangan apapun. Su Ting merasakan ekstasi di hatinya saat melihat ini. Sumu ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia mati di sini, itu akan menjadi berkah. Namun, saat Su Ting merasakan kegembiraan, Wang Lin, yang berada di dekat riak merah-merah, tiba-tiba menoleh dan menatap Su Ting dengan senyuman yang bukan senyuman. Saat ekspresi terlihat di mata Su Ting, itu membuat Su Ting gemetar. Tidak baik, Su Ting yakin dia memahami Wang Lin. Melihat Wang Lin membuat ekspresi seperti itu ketika dia berada di momen hidup dan mati membuat pikiran bergetar. Tepat pada saat ini, tungku raksasa muncul di sekitar Wang Lin. Suara tungku menggema saat tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah Su Ting dan dia berteriak, "Ubah posisi." Dalam sekejap, kekuatan yang membuat Su Ting kehilangan akal sehatnya muncul di sekelilingnya. Itu tidak memberi waktu untuk bereaksi, dan kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Kekuatan yang mengelilingi tubuhnya dan dia merasa seolah-olah waktu telah berhenti. Riak merah tua berjarak kurang dari 1 kaki dari Wang Lin ketika dia tiba-tiba berganti posisi dengan Su Ting. Dunianya seperti terbalik. Detik berikutnya, waktu tampak kembali normal. Faktanya, waktu tidak berhenti sama sekali. Itu semua hanyalah ilusi yang dirasakan Su Ting karena mantranya terlalu cepat. Ketika dia kembali tenang, semua rambut di tubuhnya berdiri dan krisis hidup dan mati di sekitarnya. Penglihatannya tertutup warna merah, tapi ini bukan waktunya untuk berpikir. Tangannya membentuk segel dan energi asal celestialnya melonjak seperti orang gila. Tubuhnya mengecil, dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 penghalang terbentuk di sekelilingnya. Penghalang ini dibentuk oleh energi asal celestialnya bersama dengan mantra celestial yang diturunkan oleh keluarga Sunya. Dari jauh, Su Ting tampak seperti matahari karena ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan. Saat penghalang muncul di sekeliling, riak merah-merah mendekat. Bang, 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 bang. Riak merah itu seperti gelombang dahsyat yang membombardirnya tanpa henti. Dalam sekejap, lebih dari 30 dari 100 lebih penghalang di sekitar Su Ting runtuh. Adegan ini membuat kulit kepala Su Ting mati rasa, tetapi dia tidak berdiam diri, dia mundur. Saat riak merah-merah menyebar, puluhan penghalang di sekitarnya runtuh. Sumu, Su Ting meraung dan kebenciannya telah mencapai puncaknya. Riak merah tua itu jauh lebih cepat daripada Su Ting. Tidak peduli seberapa jauh dia mundur, riak merah-merah masih menyusul dan lewat. Bang, bang, bang. Saat riak merah-merah melewati Su Ting, semua penghalang di sekitarnya runtuh. Dia merasakan tubuhnya ditarik begitu kuat hingga akan hancur. Saat penghalangnya runtuh, Su Ting mengeluarkan lebih dari 100 batu giok. Tanpa waktu untuk merasakan sakit hati pada mereka, dia menghancurkan mereka semua dan lebih dari 100 penghalang berwarna muncul di sekelilingnya. Selain itu, dia mengeluarkan sejumlah besar harta untuk menahan riak tersebut. Namun, saat penghalang ini terbentuk,
penghalang tersebut segera runtuh, bahkan harta sihir pun hancur. Meskipun demikian, riak merah-merah semakin melemah setelah perlawanan berkelanjutan dari Su Ting. Bagaimanapun, ini bukanlah serangan yang ditampilkan, ini terungkap, jadi fleksibilitasnya diuraikan banyak. Namun, meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Su Ting. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak energi asal celestial dan menggunakan sejumlah harta sihir dalam pertempuran. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mengeluarkan darah yang mengandung asal-usul leluhurnya, menyebar di sekelilingnya saat dia dengan cepat melarikan diri dari riak merah-merah. Jika dia menggunakan aliran darah saat riaknya kuat, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Namun, sekarang setelah riaknya melemah, dia memberikan kesempatan. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan pengungsi darah kecuali itu adalah pilihan terakhirnya di medan perang. Meski hanya sesaat, dalam pikiran, bahaya yang menghadangnya tak kalah dengan saat ia menghadapi Wang Lin dalam satu baris menuju surga. Kebencian yang dimilikinya terhadap Wang Lin di dalam hatinya sudah tak terlukiskan. Dia berbalik dan meraung, "Sumu, kamu." Dia ingin menggunakan raungan ini untuk mengungkap perilaku Wang Lin sehingga para penggarap Al-Heaven dan monster tua akan curiga terhadap Wang Lin. Namun, saat dia hendak berbicara, kata-katanya terpotong oleh tawa Wang Lin. Wang Lin menyerbu menuju riak merah-merah saat Su Ting mundur. Di saat yang sama, dia tertawa. "Rekan penggarap Su memang bisa diandalkan. Karena Anda membantu saya memicu riak merah-merah, saya, Sumu, tentu saja tidak akan lupa. Jika aku bisa membunuh wanita ini, maka kamu juga akan mendapat pujian atas pembunuhan itu." Saat Wang Lin berbicara, dia bergerak sangat cepat. Riak merah-merah yang bersentuhan dengan Su Ting sudah melemah. Dua jari Wang Lin membentuk pedang, lalu tubuh dewa kuno ditambah energi asalnya dan ikan yin dan yang dipicu dengan riak merah-merah. Bang! Setelah ledakan keras, dalam riak merah-merah tanpa halangan apapun. Ketika Su Ting melihat semua ini, kemarahan yang sangat besar memenuhi matanya. Cahaya darah di sekelilingnya runtuh karena kemarahan dan dia terhuyung mundur. Kemarahan itu merusak pikiran, menyebabkan dia batuk lebih banyak darah. Seteguk darah ini membuatnya sadar. Dia menahan amarahnya dan memunculkan dingin sebelum mundur tanpa ragu-ragu. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Su Ting ini memang sebuah karakter. Meskipun dia marah, dia bisa mendapatkan kembali kecerahannya dengan cepat. Dia mencoba membunuh Su Ting dengan meminjam tangan orang lain. Jika dia berhasil, itu akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Wang Lin tidak pernah lupa bahwa masih ada sebagian sumber energi asal di tubuh Su Ting. Saat itu, dia membunuh avatar Su Ting dan mengambil setengah dari sumber energi asalnya. Saat ini, dia mengabaikan Su Ting. Saat Wang Lin menyerbu ke dalam riak merah-merah, dia menatap wanita berbaju biru. Saat dia bergerak maju, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah yang menekan, membuat angin hitam muncul. Itu mengelilingi area tersebut dan membentuk angin puyuh hitam. Angin puyuh ini sangat kuat, dan auman naga keluar dari dalamnya. Kemudian kepala dua naga muncul dan menyerang langsung ke arah wanita berbaju biru. Ekspresi wanita itu masih dingin, tapi memunculkannya menuju Wang Lin menjadi kompleks. "Tuhan tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu." Dia menghela nafas dan memandangi bunga teratai yang tersebar 8. Kemudian tangan kirinya memetik sehelai daun dan dengan lembut melemparkannya ke depan. Daun itu terbang ke depan dan mengeluarkan wangi. Itu tumbuh dengan cepat hingga ukurannya ratusan kaki dan dengan lembut jatuh ke arah Wang Lin. Pembawaan menimbulkan keras datang dari jarak 100 kaki di sekitar Wang Lin. Aura yang kuat seperti mengelilingi ruang 100 kaki di sekelilingnya. Seolah-olah segala sesuatu di dalam ruang ini harus runtuh. Suara berderak muncul di bawah kaki Wang Lin dan retakan besar muncul. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari luar angkasa seolah-olah mencoba mendorongnya ke dalam celah. "Karena kamu tidak mengerti, maka hilanglah bersama-sama." Wanita berbaju biru meletakkan tangan kirinya, tatapan kompleks di matanya perlahan menghilang. Murid Wang Lin menyusut saat dia merasakan tekanan yang menimpanya. Di bawah tekanan ini, ia menemukan bahwa energi asal di dalam tubuhnya sebenarnya terhambat. Angin puyuh hitam menderu di sekelilingnya dan dua naga hitam di dalamnya menyerang daun bunga teratai. Naga-naga itu meraung dan mengeluarkan angin dingin. Namun, daun teratai tidak berhenti, ia bergerak lebih cepat.
Retakan di bawah kaki Wang Lin menjadi lebih besar dan angin dingin keluar dari sana. Pada saat ini, kedua naga hitam itu diundang dengan daun. Terdengar ledakan keras saat salah satu naga hitam itu bergetar dan roboh menjadi gas hitam yang didorong mundur. Naga lainnya mengeluarkan udara dingin yang tidak berdampak apapun pada daun. Daun itu menyerap semuanya dan menunjukkan sedikit cahaya hijau. Saat lampu hijau mulai menyebar, tekanannya menjadi semakin kuat. Bahkan angin puyuh hitam pun hancur di bawah tekanan ini. Harta karun apa ini? Mata Wang Lin berbinar, lalu dia merentangkan tangannya dan berteriak, panggil hujan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan mantra kedua yang dia pelajari dari Kaisar Langit Bai Fan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, energi asal dunia dinyatakan diaduk oleh sepasang tangan besar dan dengan cepat berkumpul. Lapisan tipis kabut udara muncul di hadapan tubuh Wang Lin. Tangannya terulur, dan seolah-olah kehidupan baru telah dimasukkan ke dalam kabut hitam. Ini segera membentuk pusaran di sekitar Wang Lin dan berputar dengan cepat. Tetesan hujan udara terus terbentuk sementara energi asal dunia berkumpul di dalam gas hitam. Sepotong energi asal surgawi keluar dari tubuh Wang Lin untuk berkomunikasi dengan dunia. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tetes hujan terbentuk di ekosistem hitam di sekitar Wang Lin. Setiap tetes mengandung kekuatan yang sangat besar. Ada untaian energi spiritual surgawi di dalam pusaran ini, yang membuat Wang Lin tampak seperti surgawi. Lengannya terentang saat dia melayang di antara bintang-bintang. Angin hitam di sekelilingnya berputar gila-gilaan saat tetesan hujan terbentuk dan melayang di sekitarnya. Tetesan air hujan itu seperti kristal, mereka terlihat sangat cantik dari jauh. Saat ini, Wang Lin memutar. Dengan dia sebagai pusatnya, pusaran itu bergetar dan berputar terbalik. Ada suara gemuruh saat ia naik ke udara. Kira-kira jangkauannya mencapai 1000 kaki naik ke udara untuk terhubung dengan langit. Gemuruh berlanjut saat pusaran itu menarik Wang Lin ke atas. Orang hanya bisa melihat sekilas sosok Wang Lin. Saat pusaran naik, 10.000 tetes air hujan mengalir deras. Mereka bersiul di udara seolah-olah bumi telah menjadi langit. Hujan lahir dari bumi lalu naik kembali ke langit lalu mati di ujung langit. Ada tanda-tanda niat guntur di mata Wang Lin, tapi dia menekannya. Tidak perlu mengungkap imajinasi yang sebenarnya di sini. Pusaran dan 10.000 tetes air hujan langsung menekan daun bunga teratai. Pusaran tersebut mula-mula mendekati daun bunga teratai, membuatnya bergetar. Lalu 10.000 tetes air hujan itu jatuh ke atas daun itu. Suara tetesan air hujan yang mengenai daun bergema dan daun itu tiba-tiba roboh. Dampak yang ditimbulkan adalah robohnya daun tersebut berhamburan oleh pusaran dan tetesan air hujan. Tekanan pada Wang Lin menghilang, lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk wanita berbaju biru. Itu, pusaran dan tetesan air hujan yang dibentuk oleh Summon the Rains disapu oleh Wang Lin dan menyerang wanita berbaju biru. Tepat pada saat ini, Black Fiend Devil Saint, yang jelas-jelas kalah melawan Dewa Darah dan Manusia Berdarah, dengan cepat melarikan diri. Dalam sekejap, dia langsung menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Meskipun dia berusaha membunuh wanita ini, dia tidak benar-benar mencoba membunuhnya. Dia hanya harus membuatnya terlihat seperti dia, Sumu, sedang berusaha selama pertempuran ini. Selain itu, dengan pencapaian sebelumnya, semuanya bisa dilewati. Saat dia mundur, rasa dingin muncul di mata wanita berpakaian biru. Tangannya menunjuk pada bunga teratai 7 daun, menyebabkan teratai ilusi muncul dan sepenuhnya menghalangi pemanggilan hujan. Dia melihat ke medan perang. Aliansi saat ini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, dia tidak panik, karena dia tahu ini bukanlah pertarungan sebenarnya. Ini hanyalah pendahuluan. Mengangkat tangan yang seperti batu giok, dia membentuk segel, menunjuk ke segel, dan dengan lembut berkata, "Tolong bantu, alam penjara mayat." Setelah dia berbicara, formasi raksasa selebar 50 km diam-diam muncul di hadapannya. Formasi ini tergantung terbalik dan berputar dengan cepat. Gas ungu kehitaman mengalir keluar dan rantai ungu tiba-tiba jatuh dari dalam formasi. Ada seorang yang bersepeda di Alheaven di bawahnya yang tidak menghindar dengan cukup cepat dan terkena rantai. Tubuhnya langsung roboh dan aslinya jiwa terjebak oleh rantai. Dari pemandangan terlihat jiwa asal sang penggarap seolah-olah tersangkut pada rantai.
Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Rantai lain keluar dari formasi dan menjuntai di sana. Satu demi satu, rantainya jatuh, dan hanya dalam beberapa saat, ada lebih dari 100 rantai yang menyapu area tersebut. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari formasi. Suara ini dipenuhi dengan perasaan terkoyak. Ketika Anda mendengarnya, seolah-olah jiwa asal Anda terkoyak. Seseorang keluar dari formasi. Saat orang itu keluar, bau busuk membusuk memenuhi area tersebut. Orang ini setinggi 100 kaki dan seluruhnya berwarna ungu. Ini bukanlah makhluk hidup, tapi mayat. Mayat ini memiliki banyak rantai yang melilitnya. Rantai yang menjuntai tadi adalah rantai yang melilit mayatnya. Mayat ini tidak terbentuk secara alami tetapi dimurnikan dari sisa-sisa yang tak terhitung banyaknya dengan mantra. Di aliansi, itu disebut sebagai Mei dibentuk secara alami oleh alam penjara mayat, dengan sekte mayat menyediakan mayatnya. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada 18 yang dibuat. Setiap mayat memiliki budidaya yang setara dengan pembudidaya Nirvana Skrier tahap akhir. Mayat halus pertama muncul mengguncang rantai di tubuhnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini bisa menembus tubuh dan langsung mempengaruhi jiwa asal. Saat mayat yang dimurnikan itu meraung, ia menghancurkan sekelompok penambang dan mengubah rantainya. Rantai itu menjadi harta karunnya yang paling ganas. Saat menyapu seluruh area, hal itu menciptakan hembusan angin. Sejumlah besar petani bukan tandingannya dan terpaksa mundur. Pada saat ini, mayat halus kedua keluar dari formasi. Sambil mengeluarkan suara keributan, ia mengirimkan ke medan perang. Saat mayat-mayat halus keluar dari satu persatu, situasi di medan perang mulai berubah. Hal ini terutama terjadi ketika 3 mayat terakhir yang dimurnikan keluar. Mereka tidak memancarkan cahaya ungu, 2 di antaranya bersinar perak dan 1 lagi bersinar emas. 2 mayat perak yang dimurnikan adalah laki-laki dan perempuan. Meskipun berekspresi lamban, tubuh mereka seukuran tubuh orang normal dan mereka mengenakan kemeja perak. Masih ada rantai di sekitar mereka, tapi hanya 2. Saat mereka muncul, mereka melepaskan tekanan dari para penggarap pembersih nirwana tahap awal. Mayat terakhir yang dimurnikan bahkan tidak bisa digambarkan sebagai mayat. Dia berusia parubaya dan mengenakan jubah naga, dia seperti seorang kaisar fana. Tidak ada rantai apapun di sekelilingnya, dia hanya memiliki 5 jimat kuning di kepalanya. Ada semburan petir yang membentuk hubungan erat antar jimat. Aura 5 elemen keluar dari tubuhnya. Saat Wang Lin melihat pria itu, dia langsung memikirkan 5 elemen dan pertama kali dia bertemu kupu-kupu merah. Tubuh roh 5 elemen. Wang Lin mundur lebih cepat. Dia tahu bahwa dengan tingkat pukulannya, dia tidak bisa memainkan peran besar dalam pertempuran besar antara 2 sistem bintang. Inilah mengapa dia bertindak dengan tujuan mempertahankan diri sejak awal. Jika ada manfaatnya, dia akan mengambilnya. Jika tidak ada, maka dia akan fokus untuk tetap hidup. Saya tidak tahu di mana kakak senior King Su berada, tapi saya yakin dia pasti ada di dekat sini. Wang Lin terus mundur, tetapi wanita berpakaian biru itu tidak bermaksud melepaskan Wang Lin. Dia menunjuk dengan tangannya yang seperti batu giok dan mayat biasa yang halus menatap Wang Lin dan mengejarnya. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Jika dia menghadapi Nirvana Skrier tingkat menengah dengan tubuh dan mantranya saat ini, dia bisa menang. Namun, ketika menghadapi Nirvana Skrier tahap akhir, dia harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan peluang kemenangan, dan ada banyak variabel. Namun, tidak bijaksana menggunakan seluruh kemampuannya dalam pertempuran besar ini. Selain itu, jika dia terluka, dia akan langsung berada dalam situasi berbahaya. Rencana Wang Lin sedang mencari peluang selama kekacauan dan memasuki ular Mongazer tanpa disadari. Kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk mencuri kekuatan warisan anak dewa kuno. Saat dia mundur, mayat halus itu mengejarnya. Mayat halus itu rantainya, memaksa membuka jalan menuju Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin yang datang dari mata Wang Lin saat dia mendekati ular Mongazer. Raungan teredam datang dari Mongazer Serpent. Wang Lin tidak percaya bahwa hanya para penggarap dari aliansi ini yang dapat mempengaruhi ular Mongazer. Begitu ular Mongazer menjadi marah, semuanya akan runtuh. Formasi perjanjian ini tidak dapat menyegel ular Mongazer. Sesaat kemudian, Wang Lin mendekati cangkang hitam yang memikat ular Mongazer.
Nenek moyang keluarga Sengong memimpin para penggarap untuk terus-menerus menyerang cangkang hitam. Pendekatan Wang Lin tidak menarik perhatian orang-orang ini. Mayat halus terus mengejar Wang Lin dan semakin dekat. Ia melemparkan salah satu rantai di sekelilingnya ke arah Wang Lin, dan suara rantai yang bersiul di udara memasuki telinga Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar dingin. Dia sangat tenang saat dia dengan cepat mundur dan menyentuh cangkang hitam yang menyegel ular Mongazar. Saat dia menyentuh cangkangnya, dia melepaskan sebagian aura dewa kuno ke dalamnya. Tepat pada saat ini, ular Mongazar di dalam cangkang menyadari aura dewa kuno secara hosting dan menjadi gila. Raungan dari ular Mongazar ini sangat menggemparkan. Kemarahan ular Mongazar seperti jari dewa kuno. Semakin marahnya, semakin kuat mantranya. Gemuruh menggelegar datang dari cangkang dan retakan yang tak terhitung banyaknya muncul seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam cangkang. Dalam sekejap, cangkang hitam itu runtuh. Saat itu runtuh, jari dewa kuno yang kasar muncul. Ular Mongazar menggunakan mantranya yang tak tertandingi di wilayah utara untuk pertama kalinya. Mantra ini dipicu oleh kemarahannya dan membuat para penggarap di sini merasakan kekuatan yang tak terbayangkan. Jika beberapa orang sebelumnya meremehkan ular Mongazar atau tidak menganggap cukup sebagai ancaman, mereka membuang semua gagasan itu dari pikiran mereka ketika segelnya runtuh. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kejutan dari jiwa mereka. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul pada cangkang hitam di sekitar ular Mongazar. Fragmen yang tak terhitung banyaknya dikirim bersiul ke segala arah. Fragmen cangkang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan dampak yang kuat. Beberapa musuh tidak bisa menghindar dengan cukup cepat dan mengenai pecahannya. Mereka batuk darah dan kemudian tubuh mereka roboh. Bahkan jiwa asal mereka pun tidak bisa melarikan diri. Bahkan ada beberapa orang yang terkena pinggiran pecahan tersebut, dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Kabut darah memenuhi area tersebut, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Semua ini menyebabkan lingkungan sekitar menjadi saat yang sunyi, seolah-olah setiap pandangan terfokus pada tempat ini. Namun, dalam keheningan ini, suara gemuruh dari zaman kuno datang dari dalam cangkang hitam. Mengaum, raungan ini sangat mirip dengan auman dewa kuno. Rupanya menembus waktu itu sendiri, seolah-olah ia selalu ada. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Jari dewa kuno itu tiba-tiba terbang keluar. Mustahil untuk menggambarkan keperkasaan dan kehebatan jari dewa kuno. Hanya bisa dikatakan bahwa dunia akan runtuh di bawah jari itu. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak kekuatan jari ini. Semuanya harus binasa di bawah kuasa jari itu. Mayat halus yang mengerucutkan Wang Lin tercengang. Ada sesaat dalam pikiran, dan itu mempertimbangkan konsekuensi menghadapi jari dewa kuno secara langsung. Pembawaan. Saat jari dewa kuno menyerang, jari itu mendarat di mayat yang telah dimurnikan. Saat suara letupan bergema, rantai pada mayat halus semuanya runtuh. Darah hitam dalam jumlah besar dikeluarkan dari bagian belakang tubuhnya karena kekuatan yang tak ada habisnya ini. Seluruh tubuhnya seperti ditarik ke belakang dan kulit ungunya segera mulai menghilang. Dalam sekejap mata, seolah-olah telah dikuliti oleh seseorang. Setelah itu, semua tulang dan dagingnya hancur dan akhirnya, mayat yang dimurnikan itu meledak. Meskipun rangkaian kejadian ini terdengar lambat, hanya butuh beberapa saat. Jari dewa kuno itu tidak berhenti dan tanpa ampun menekan ke depan. Wang Lin sudah mundur beberapa saat sebelumnya. Matanya berbinar, dan saat dia melihatnya, dia merasa seolah-olah ada dewa kuno dewasa yang gigih di balik jari itu. Lengan tebal dewa kuno dewasa itu mendorong tikungan ke depan dalam gelombang yang tak ada habisnya. Tubuh raksasa ular Mongazar mengikuti jari dewa kuno itu dan mengeluarkannya dengan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Kabut dalam jumlah besar menyebar dari tubuh ovalnya dan matanya yang tajam bertemu dengan mata Wang Lin. Saat bertemu mereka, Wang Lin merasakan ada yang tidak beres. Mata ular Mongazar ini sangat jernih, tanpa sedikit pun kebingungan. Wang Lin merasa bahwa ketika dia melihat ke arah ular Mongazar, ular itu kembali memperhatikan lepaskan diri dan memberikan dorongan semangat yang besar kepada para penggarap Al-Heaven. Pertempuran ini penuh liku-liku. Terkadang aliansi lebih unggul dan terkadang Al-Heaven lebih diuntungkan. Pada saat ini, ular Mongazar muncul kembali, dan tekanan yang diberikannya mengguncang bintang-bintang. Jari dewa kuno itu tidak menghilang dan terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat.
Semua pembudidaya sebelum meledak dan mati bahkan sebelum mendekati mereka. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya dalam kematian, namun jumlah kematian yang terjadi selama perang ini jauh lebih banyak daripada semua orang yang dia bunuh. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi perang seperti ini. Pertarungan antara planet Suzaku dan klan abadi yang terbengkalai benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan ini. Situasinya berbalik. Jari dewa kuno bersiul di angkasa, dan semua penggarap sebelum runtuh, bahkan tidak mampu memperlambatnya. Jari dewa kuno menyapu ke arah Black Fiend Devil Saint. Ekspresi Black Fiend Devil Saint dari aliansi berubah. Saat jari dewa kuno mendekat, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan kabut hitam sementara tangannya membentuk segel. Kabut hitam itu segera berubah menjadi burung bangau hitam raksasa. Burung bangau hitam ini memegang daun hitam di mulutnya. Saat muncul, ia menjatuhkan daunnya, dan daun itu mulai tumbuh gila-gilaan. Dalam sekejap, daun ini tingginya lebih dari 10.000 kaki dan menyebar ke samping, menciptakan penghalang. Jari dewa kuno itu mendekat dan memanggil dengan daun itu. Terdengar bunyi berderak lalu daun itu roboh menjadi untaian gas hitam. Wajah Black Fiend Devil Saint menjadi pucat dan dia batuk darah lalu mundur. Namun, tangan memahaminya dan sebuah ukiran kayu muncul di genggamannya. Ukiran kayu ini sangat aneh. Itu adalah seseorang dengan tangan terlipat di tengah tanaman. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup tanaman. Saat ukiran kayu itu dikeluarkan, Black Fiend Devil Saint melemparkannya tanpa ragu-ragu. Cahaya hitam yang bisa menyerap semua cahaya datang dari ukiran itu. Seolah-olah ukiran itu menjadi hidup, dan tanaman mulai bergerak. Tanaman tersebut langsung ditempelkan pada ukiran kayu. Saat tanaman itu mulai tumbuh, 5 bunga hitam sepanjang 1000 kaki muncul dari dalam. Kelima bunga hitam ini mengeluarkan aura aneh. Salah satu bunga mengarah ke jari dewa kuno. Bagian tengah bunga terbuka seperti mulut dan mengeluarkan energi yang sangat dingin. 4 bunga yang tersisa membuka mulut dan mengeluarkan sejumlah besar gas hitam. Di saat yang sama, mata ukiran kayunya bersinar merah, membuatnya tampak benar-benar hidup. Ia membuka tangannya seolah hendak memeluk sesuatu. Ia kemudian mengalir ke dalam gas hitam dan langsung menempel pada jari dewa kuno. Garis-garis hitam keluar dari tubuhnya dan segera menyebar ke seluruh jari dewa kuno. Wang Lin melihat pemandangan ini dari keindahan dan keindahannya. Jika jari dewa kuno bisa dipatahkan dengan mudah, maka para penggarap Alheaven tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk membawa ular Mongazer ke sini. Ular Mongazer ini dapat dianggap sebagai senjata paling ampuh yang telah disiapkan Alheaven untuk perang ini. Menatap Wang Lin menyapu dan mendarat di kayu raksasa di kejauhan. Saya ragu maju ke depan adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh kayu. Setelah berdiri di atasnya begitu lama, aku merasakan ada sesuatu yang lain di dalamnya, ratusan pikiran terlintas di benakku. Pertarungan antara dua sistem bintang telah memperluas wawasannya tanpa henti. Semua ini sangat penting baginya. Lagi pula, waktu yang digunakannya terlalu singkat dibandingkan dengan para master tua ini, sehingga pengetahuannya kurang dibandingkan mereka. Pertarungan hebat ini seperti menunjukkan mantra dan harta sihir. Wang Lin telah menyerap semua informasi ini dan juga mempelajari kekuatan untuk penggarap pembersih nirwana dan penghancur nirwana. Jika perang ini tidak ada, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk mempelajarinya. Pada saat ini, saat biksu iblis-iblis hitam menggunakan harta ajaib untuk menghentikan jari dewa kuno, di pihak aliansi, 10 mayat halus yang tersisa mengaum dan menyerang. Mayat kedua perak itu bergerak lebih cepat dari yang lain. Namun, meski semuanya digabungkan, itu masih belum cukup untuk dibandingkan dengan jari dewa kuno. Saat ular Mongazer mengisi, ia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Raungannya begitu kuat hingga menggemparkan seluruh ruangan. Mereka yang budidayanya kurang bisa menghindar, atau mereka akan terluka parah. Raungan ular Mongazer hanyalah auman bagi orang lain, tetapi ketika mendarat di telinga Wang Lin, itu memiliki arti yang sangat berbeda. Ekspresi Wang Lin berubah dan tangannya bergerak tanpa ragu-ragu untuk memberikan batasan yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya dan dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, auman ular Mongazer menyebabkan jari dewa kuno yang berhadapan dengan biksu iblis-iblis hitam dan mayat-mayat halusnya meledak. Pembawaan tidak mungkin menjelaskan ledakan jari dewa kuno itu. Segala sesuatu dalam jarak 5.000 km darinya tampak langsung terkoyak.
Jeritan datang dari sejumlah besar petani saat mereka langsung tersedot ke dalam celah dan menghilang tanpa jejak. Para pembudidaya yang tak terhitung banyaknya panik dan mundur ketakutan. Mereka hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. Ular Mongazer adalah satu-satunya yang tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ia menyerang ke depan, dan tentakelnya tersapu untuk memulai kehancuran. Adapun Black Fiend Devil Sein, yang berada di pusat ledakan, dia mengeluarkan banyak darah dan terlempar kembali. Dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyusut selama puluhan ribu tahun ekosistem. Tubuhnya rusak parah dan diambang kehancuran. Saat ini dia dipenuhi dengan kepuasan. Selama masa bertanya-tanya, dia belum pernah bertemu dengan binatang licik itu. Setelah batuk darah, dia melarikan diri dengan panik, seolah-olah dia sudah kehabisan akal. Kalaupun membeli mayat halus, selain mayat perak, sisanya tidak mampu melawan jari dewa kuno sama sekali. Mereka meledak menjadi tumpukan daging dan darah saat dihisap ke dalam terkunci. Bahkan dua mayat perak itu terlempar ke belakang, dan rantai di tubuh mereka roboh saat mereka mengeluarkan darah hitam. Mayat wanita cantik itu sebenarnya menyerang langsung ke arah Wang Lin. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Mata Wang Lin berbinar saat dia tidak hanya melihat mayat wanita itu tetapi juga ukiran kayu yang setengah rusak. Bersambung.